ayat-ayat pasal-pasal Bible itu juga saya tengok sudah dibacakan lah oleh apologet-apologet ini. Juga sering dari pihak kawan-kawan Kristen juga ada beberapa penolakan-penolakan gitu. Sebenarnya yang dibaca sama kita apologet ini dan mereka itu Biblenya sama atau enggak sih? Sama. Sama, Yohanes 17 nomor 3 sama itu. Yohanes 17 nomor 3, Yesus hanya utusan. Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuanku dan Tuanmu. Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, yaitu termasuk Yesus. Sama itu, ada di dalam Bible itu semua sama. Cuman ada revisi-revisi ya, mungkin 2011 itu beda, ada Bible 2011, Bible 2000 sekian-sekian, itu beda-beda tafsir terjemahannya. Tetapi poinnya di situ ya kayak Yohanes 17 nomor 3 sama. Yohanes 20 nomor 17, Yohanes 6, Yohanes 13, 16. Sang utusan tidak lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus. Jadi sama, cuman masalahnya mereka itu kena doktrin. Doktrin bahwasannya Yesus si hakikat atau utusan itu si hakikat dengan Tuhan. Jadi mereka ini merusak daripada ajaran Yesus. Yohanes 13, 16, sang utusan tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus. Berarti batal tentang si hakikat itu dengan Tuhan. Karena sang utusan tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus. Dari mana itu? Dari mana dia si hakikat dengan Tuhan? Dari mana? Dia satu. Kalau dia satu, Yohanes 10 nomor 30, itu Yohanes 10 nomor 30 mereka tidak baca dari atas. Tentang Yesus berjalan di bait serambi Salomo. Menegaskan apa? Di situ itu Mesias bukan Tuhan. Dia memberitahukan dia itu percaya kepada aku sebagai Mesias. Baru sampai Yohanes 23, 24, 25 dan seterusnya. Sampai Yohanes 10 nomor 30. Tetapi anehnya Kristen, mereka itu cuma ambil Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa satu. Padahal tidak lihat dari atas satu ajaran. Tuhan yang mengutus Yesus itu mengajarkan bahwasannya beritakanlah ini, bahwasannya aku adalah Tuhan dan kamu itu adalah utusan daripada aku. Nah, kan begitu. Sementara itu satu ajaran, bukan satu dalam definisi Bapa dan Yesus satu-satunya dari mana? Satunya dari mana? Kalau satunya itu Yohanes 17 nomor 21. Sebab mereka juga akan sama seperti Bapa, Yesus, dan mereka. Nah, berarti mereka ini bukan cuma Yesus yang satu. Mereka ada di dalam Bapa, mereka ada di dalam Yesus sama seperti Yesus dan Bapa. Mereka akan menjadi satu. Nah, jadi yang dimaksud dengan satu ini, satu ajaran. Yang diajarkan Tuhan yang mengutus kepada Yesus. Begitu. Penegasan tentang keesaan Tuhan. Markus 12, 29. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kata Musa sama. Ulangan 6 nomor 4. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu cuma satu. Tidak ada di dalam PL. Tuhan itu firman jadi manusia. Tuhan turun menjadi manusia, turun ke bumi. Tidak ada Keluaran 9 nomor 14. Tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Itu penegasan. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan kita para nabi. Ini kita bicara data ya. Kita berbicara data. Kita para nabi. Ya. Musa mengatakan tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi. Keluaran 9 nomor 14, Bilangan 23 nomor 19. Tuhan itu bukan manusia dan anak manusia sehingga ia berdusta. Kalau kita lihat data di dalam Bible, Yesus berdusta loh. Sebelum Abraham ada, aku ada. Coba tarik di dalam Abraham, bapaknya Abraham, Tera sampai ke Adam ada nama Yesus. Tidak ada nama Yesus. Makanya Tuhan berkata di situ itu kita menuju kepada data ya teks. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Jelas Tuhan itu bukan manusia. 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tidak mampu menampung Tuhan. Keluaran 9 nomor 14, tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Termasuk roh. Di dalam Yohanes 4, Tuhan itu roh katanya. Yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan, yaitu roh. Ada di bumi. Nah, berarti kontradiksi. Apakah firman Tuhan itu kontradiksi atau Tuhan lupa bahwasannya bumi tidak mampu menampung dia? Tiba-tiba Tuhan ada di bumi. Apakah Tuhan lupa waktu dia mengatakan kepada Musa tidak ada aku di seluruh bumi ini? Tiba-tiba ada, apa Tuhan lupa? Itu bukan berbicara tentang kemahakuasaan. Berarti itu jelas bukan firman Tuhan. Itu tidak ada konsisten berarti di situ Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu tidak konsisten?
Sama seperti Al-Quran kan? Di dalam Quran surat Al-An'am ayat Horas bangsa Mesir. ya. Bagaimana? Di Simanjuntak di sini bangsa Mesir. Simanjuntak maksudnya. Iya, aku Simanjuntak. Abang dari benar Samosir, doh kan? Itu kan? Iya, sama sih saya, Pak. Iya. Coba dulu di breakdown dulu, saya mualaf udah puluhan tahun tapi di breakdown dulu trinitasnya itu dulu Bang Benar biar nggak lari dulu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin itu apa dulu trinitasnya itu dulu. Nah, jadi Kita dengar ya Bapa itu Putra dan Roh Kudus ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi tiga entitas ini berbeda. Jadi ini jelas tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu karena di dalam doktrin Tertulian, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah sekarang ajaran Yesus tentang Tritunggal ini mana? Ada penyebutan Yesus tentang Tritunggal? Tidak ada. Tritunggal tidak ada. Yesus berkata sang utusan tak pernah lebih tinggi daripada yang mengutus. Bagaimana itu bisa jadi satu? Bagaimana? Di mana Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Ada data di dalam Bible. Ada Yesus pernah berkata Roh Kudus itu adalah Tuhan? Sementara Roh Kudus yang dimaksud itu diutus oleh Tuhan. Kan itu ada di dalam Bible. Bagaimana Roh Kudus ini yang diutus dia daripada Tuhan, semitra dengan Tuhan. Dan bagaimana Roh Kudus ini di dalam Matius 12 nomor 32, di situ dikatakan yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Menghujat Bapa bisa diampuni. Di dalam Ulangan 26 nomor 14 kalau nggak salah ya. Menghujat Bapa tidak bisa diampuni, menghujat Anak bisa diampuni. Menghujat Bapa hukum mati, menghujat Anak tadi bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Loh, yang lebih tinggi ini kayaknya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ini diutus oleh Tuhan. Bagaimana dia semitra dengan Tuhan? Dan dari mana Yesus berkata Roh Kudus ini adalah Tuhan? Adakah data Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Kalau Roh, iya ada tertulis di dalam Yohanes 4:24 Tuhan itu Roh. Tetapi ini beda dengan Roh Kudus. Karena Bapa di situ Roh. Jadi Bapa itu Roh, Putra baru Roh Kudus. Nah ini Roh dan Roh Kudus ini Kristen dimanapun tidak bisa membedakan bisa menjelaskan antara Roh ini dan Roh Kudus. Nanti Yesus tak pernah berkata Roh Kudus itu adalah Tuhan. Karena Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk menindakan kita para nabi. Adakah tertulis di dalam perjanjian lama kitab Musa itu yang ada sekarang ini ya. Kita bukan berbicara tentang keimanan Islam, bukan. Ada tertulis Roh Kudus itu Tuhan atau Musa menyembah Roh Kudus? Tidak ada. Ada Musa menyembah Roh Kudus. Mana Yesus berkata Roh Kudus itu adalah Tuhan? Nah, terus kalau kita berbicara tentang sehakikat, bagaimana mungkin menghujat Bapa hukum mati, menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, menghujat Anak bisa diampuni? Ini sehakikat dari mana? Kalau sehakikat menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, hujat Bapa sama, hujat Yesus sama. Itu sehakikat. Tapi kan buktinya tidak. Itu tertulis di dalam Bible. Nah, makanya jelas apa yang dikatakan Quran. Fawailul lillazina yaktubuna kitabal bi'aidihim summa yakuluna haza min indillah. Yastarbi samanan kalina fawailul lillahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka dan berkata ini dari Tuhan. Ini tulisan-tulisan tangan. Nah, makanya Al-Quran datang untuk membenarkan kitab yang terdahulu yang telah mereka ubah. Yang telah mereka biarkan. Dan ada di Al-Quran surah berapa yang telah mereka biarkan dan mereka sembunyikan. Ada yang dibiarkan, ada yang disembunyikan. Ada pula juga ditambah-tambah. Dan berkata ini dari Tuhan. Nah, makanya Al-Quran datang untuk membenarkan tentang kitab terdahulu ini yang telah mereka ubah-ubah, bukan membenarkan yang sekarang. Bukan, jangankan sekarang yang mereka ubah ya. Jangankan sekarang yang mereka ubah. Kalaupun ada ya, yang masih ada aslinya Taurat, kita tidak bisa mengimani karena di dalam Quran surat Al-Maidah itu ada sudah turun Al-Quran. Sudah turun. Karena itu yang ada, kalaupun ada yang ini misalnya contoh ya, kalaupun ada aslinya, kita sudah tidak bisa mengimani. Istilahnya kita sudah tidak berpedoman di situ, tapi percaya. Nah, karena Al-Quran sudah datang. Al-Quran telah datang. Karena Taurat itu kepada bangsa Israel. Al-Quran itu rahmatan lil alamin kepada seluruh alam. Kepada seluruh makhluk. Seluruh manusia. Itu.
Jadi maksudnya Laisa Mosir, kalaupun ketemu Torah yang asli, kita sudah turun ajaran yang rahmatan yang Al-Quran ini udah ditutup lah semua itu semua ya. Iya. Udah Begitu itu, kan? Sama ini mah itu kan lah kan? Iya kan? Iya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi kalaupun ada misalnya ya, kita sudah tapi percaya itu firman daripada Tuhan, ya toh? Tetapi Al-Quran sudah turun. Coba kita baca di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran sudah ada, sudah turun. Nah, dan itu khusus kan hanya kepada bangsa Israel. Sama seperti Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Yohanes berapa? Matius 15:23 ya salah ya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya, maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Tuhan atau Allah ini, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran telah datang kepadamu untuk setiap umat dari antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan terang, seandainya Allah mengendaki niscaya menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah tidak mengujimu tentang karunia yang telah dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Itu jelas. Jadi kalaupun ada ya, tapi kan jelas Al-Quran mengatakan bahwasannya mereka telah kalau di Al-Imran ayat 78 itu Bani Israel memutar lidah-lidah mereka dan membaca Alkitab dan mereka berkata itu dari Tuhan, padahal mereka mengetahui itu bukan dari Tuhan, mereka sudah tambah. Lain mereka sembunyikan. Itu ada, kalau tidak salah itu ada tentang hadis tentang hukum apa namanya? Apa nih, lempar batu, lupa aku, astagfirullahaladzim. Aduh aku lupa. Itu ada itu di dalam hadis itu. Apa coba ini taping ini tentang apa ini? Orang berzina ini, astagfirullah, aku lupa ya. Hukum itu. Rajam. Hukum rajam, astagfirullahaladzim. Nah, hukum rajam itu pada waktu kejadian itu, ya, itu dalam di hadis mana nanti saya buka ya, insyaallah. Mungkin Ustaz tahu. Jadi pada waktu hukum rajam itu ada wanita berzina. Nah, terus ada seorang Yahudi berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ini apa yang kami lakukan ini kepada orang pezina ini? Nah, Nabi Muhammad berkata, coba kamu buka di dalam Taurat itu yang kamu pegang itu, ada tertulis itu tentang hukum rajam. Nah, tidak ada. Nah, makanya Nabi berkata, coba kamu baca. Nah, disuruh bacalah. Disuruh baca, di cross check lagi sama sahabat Nabi. Ternyata ada yang dia nggak baca, dilewati tentang hukum rajam. Nah, itu. Jadi ini mereka itu menyembunyikan sebagian, ya, baru membiarkannya lain. Maksudnya sebagian mereka sembunyikan, sebagian mereka biarkan. Kayak gitu. Makanya di dalam Al-Imran 78 itu jelas, Bani Israel memutar lidah-lidah mereka itu. Ada juga yang ditambahkan seperti tadi, wawailul lillazina yaktubuna kitabal bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Contoh itu ada tertulis di mana 2 Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus di situ? Aku berkata bukan sebagai firman Tuhan. Kenapa Anda menuliskan 14 surat Paulus? 1 Korintus 7 nomor 25, tidak ada perintah daripada Tuhan, tetapi menurut pendapatku. Ini pendapat, tidak ada perintah. Tidak ada perintah untuk, kenapa Anda 14 surat Paulus buat apa? Anda tulis itu, tidak ada perintah daripada Tuhan. Agaknya mereka menuliskan ini dan berkata ini dari Tuhan, aku mendapat rahmat. 1 Korintus 7 nomor 25, tidak ada perintah tapi mendapat rahmat. Gimana ceritanya ini? Aduh, masyaallah. Ya, jadi kita ini bersyukur ya, kita umat muslim, masya Allah ya. Sebenarnya Kristen kalau dia mau hidayah itu ada dalam Bible. Kalau dia pelajari tentang ajaran Yesus, dia pasti akan menemukan kebenaran. Bukan berarti kebenaran di Bible, bukan. Dia cari data-data pernyataan Yesus, terus dia pakai akal. Iya. Kok ada firman Tuhan kontradiksi kayak gini? Data satu mengatakan Tuhan tak bisa, bumi tak mampu menampung Tuhan. Atau paling konkret gini, dalam Lukas 2 nomor 11, terlahir Tuhan di kota Daud. Tuhan yang lahir ini di kota Daud, kata Lukas. Tetapi kata Paulus, tidak lahir Tuhan itu. Dia mati dulu, setelah dia dilahirkan itu belum Tuhan.
Nanti mati, bangkit baru Tuhan. Roma 14 nomor 9. Mati, bangkit baru Tuhan. Ternyata Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Atau ya Kisah Para Rasul 3 nomor 26 atau Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Ternyata itu setelah bangkit itu, ini menurut Kristen bahwasanya dia mati ya. Ini kita bicara data. Setelah bangkit itu bukan Tuhan tapi hamba. Ketiga data ini saya tanya kepada Kristen, kontradiksi tidak? Kalau saya kata kontradiksi karena itu yang tertulis. Mau dalilkan tentang perikop mana lagi? Baik, saya tambah lagi statement. Untuk 10 perintah Allah, apakah masih valid atau tidak? Teruskan dulu, Abang Samosir. Kalau perintah di dalam 10 hukum Torah itu ada di dalam Al-Quran. Kita lihat 10 hukum Tuhan itu yang ada. Al-Quran masih melestarikan itu. Apalagi yang sangat fundamental tentang ketuhanan kan. Kalau di dalam Al-Quran itu dalam artian ada dilestarikan itu di dalam Al-Quran menghormati ibu. Coba kita lihat. Nah, 10 hukum Torah. Yes, itu yang kita bahas 10 hukum Taurat itu yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23 itu tiada Tuhan selain Allah. Di dalam ayat 23. Nah, terus 2, jangan menyembah berhala. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. 3, jangan mempersekutukan Tuhan. Quran surat An-Nisa ayat 116. Kuduskan itu hari. Hari. Kalau kita lihat hari ya. Itu hari ada di dalam Quran surat Jum'ah. Itu hormati orang tua. Ini lebih mantap di dalam Al-Quran. Jangan engkau berkata ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Adakah sekarang coba ditanya hukum daripada hukum Tuhan daripada hukum Musa ada lebih konkret daripada Quran? Dalam artian di dalam Quran jangan kamu berkata saja sama orang itu tak bisa. Itu ada. Baru jangan membunuh Quran surat An-Nisa 93 ayat 93. Jangan berzina Quran surat An-Nur ayat 3. Jangan mencuri, Quran surat Al-Maidah ayat 38. Jangan bersumpah palsu, Quran surat At-Taubah ayat 42. Jangan menginginkan milik orang lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Itu jelas. Ada. Makanya kalau ada orang bertanya, itu membenarkan kitab terdahulu. Di Al-Quran sudah dijelaskan. Mereka telah mengubah dan mereka menuliskan itu dan berkata itu. Tapi kalau kamu tidak percaya lagi, kalau kamu tidak ngotot kepada Bibelmu itu, nah sekarang kalaupun ada asli, jawabannya kami sudah tidak pakai karena itu khusus untuk bangsa Israel. Kalaupun ada aslinya, tetapi dalam Quran juga mengatakan telah disembunyikan, telah diubah dengan tangan-tangan mereka. Contohnya kita bisa buktikan, gitu. Mau sih ngotot, ini Anda kebingungan bertanya kepada ahli kitab. Kalaupun ada, sudah tidak dipakai lagi. Kalau berbicara tentang bertanya kepada ahli kitab itu zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad pada waktu itu orang masih ada yang mau dikatakan yang masih yang masih yang tidak melanggar daripada aturan-aturan Tuhan tentang Taurat yang mereka pegang. Karena di dalam Bible juga itu Yeremia 8 nomor 8 itu pena palsu telah merubah kok. Itu ada Yeremia 8 nomor 8, pena palsu telah merubah isi penyurat. Baik, kalau begitu kita naik ke atas. Father Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah dan Hagar. Jadi kalau yang lebih tepatnya, yang disembelih Ishak atau Ismail. Nah, kalau tentang disembelih itu, coba perhatikan ya, katanya anak tunggal. Ini jadi pertanyaan. Anak tunggal. Ya, yang disembelih itu anak tunggal. Sementara itu Ismail jauh 14 tahun baru ada Ishak. Inilah anak yang dikasihi, yaitu Ishak. Jadi pertanyaan ini Ishak. Anak tunggal, kalau kita lihat di situ anak tunggal. Coba dilihat ya. Yang jadi rancunya ini anak tunggal. Apakah Abraham cuma punya anak satu? Nah ini. Jadi ada kepentingan di sini. Ini kalau kita merujuk ini ada janji Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu ada beberapa janji Tuhan itu tentang tanah Kanaan. Itu ada beberapa janji, tetapi nggak sinkron.
Tidak sinkron. Makanya ini ada rancu-rancu di sini. Nah, coba kita lihat sekarang antara Israel dan Palestina. Jadi ada rancu tentang ini, ada monopoli kalau kita lihat di sini tentang Ishak. Karena di situ anak yang dikasihi yaitu anak tunggal yaitu Ishak. Loh, emang Abraham cuma punya anak satu. Ada Ismail, duluan juga Ismail. Nah, ini yang jadi pertanyaan yang sangat. Jadi Kristen sulit untuk menjadi anak tunggal. Jadi kalau bicara tentang anak tunggal, Abraham punya anak dua. Sebenarnya itu Ismail ya, anak yang dikasih karena sebelum ada Ishak. Jadi istrinya tidak bisa melahirkan. Nah, diambillah ibunya Ismail sebagai istri. Berarti pas lahir Ismail, ini anak yang dikasih yaitu Ismail dong. Karena udah lama dia menantikan anak. Tetapi yang poin janggalnya di sini, oke, kita ikuti tentang tulisan Ishak. Tetapi di sini anak tunggal yaitu Ishak. Ini yang jadi rancu. Makanya tadi Yeremia 8 nomor 8 pena palsu telah merubah. Dan Musa pun berkata di ulangan itu, tegar tengkuk mereka ini akan berbuat kenaifan setelah kepergiannya Musa. Karena apa? Penulisan-penulisan Bible juga dalam perjanjian lama itu ada editornya Yahwis, ada editornya Elohis. Kalau Yahwis itu Tuhannya Yahweh. Penulisannya Tuhan itu Yahweh. Kalau Elohis itu Elohim. Penulisan-penulisan ada baru duanya apa lagi ya? Deuteronomin sama apa lagi? Nah, jadi 4 penulisan-penulisan ini berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya contoh ya tentang penulisan-penulisan Bible. Ezra 5 nomor 1. Nama di situ diterjemahkan nama Tuhan adalah Allah. Di dalam bahasa kita klik kodenya itu Elah. Nah, bagaimana Elah jadi Yahweh? Yahweh, ya setuju, betul. Ya kan bagaimana ngikutnya ini Elah jadi Yahweh? Bukan Yahweh. Yahweh juga itu ditafsir dengan Yahweh. Sementara orang Yahudi tidak bisa mentafsirkan Yahweh itu mengartikan Yahweh itu dengan Yahweh karena nggak ada nikut, nggak bisa diartikan itu, nggak ada nikutnya dari Yahweh itu jadi Yahweh. Nah, yang jadi pertanyaan ini Ezra 5 nomor 1 nama Tuhan itu adalah Allah. Di dalam bahasa anunya ditulis di situ di dalam Bible Elah bahasa Aramaik. Kok bisa jadi Yahweh? Dari mana dasar kata akar kata? Ini jadi penulisan tangan manusia ini karena ada 4 penulis di dalam. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ada Yahwis, makanya mereka mengatakan Tuhan itu Yahweh. Ada Elohis yang menuliskan perjanjian lama itu mengatakan Tuhan itu Elohim. Dari mana kata Yahweh ini? Terus kata Elohim itu Elah, kok bisa jadi Yahweh? Jauh. Kalau Eloah, Elaha, Elohim, nah itu boleh Elroy. Tapi ini Yahweh loh. Itu. Jadi membuktikan coba ya. Memang kalau teman-teman kita Kristen itu paham ya, mengerti dengan yang sudah diskusi apalagi sama Gurunda Zuma ya yang sangat mantap wawasannya itu. Ya sudah bisa mengambil kesimpulan setidaknya Anda ateis lah dulu kan gitu ya. Iya maksudnya ateis dulu gitulah setidaknya baru Anda pelajari agama mana yang di luar daripada itu kan Kristen kan gitu, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Karena ini loh udah jelas kan itu udah memang perbedaan yang sangat konkret yang sangat jelas terlihat kan data-data itu. Nah kayak tadi itu anak tentang Abraham. Kalau kita lihat di dalam Bible juga yang memberkati Abraham itu akan dimuliakan Tuhan. Nah, siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk Tuhan juga. Nah sekarang Islam itu memberkati Ibrahim itu kita sholat itu ayat-ayat kita mendoakan Nabi Ibrahim. Tapi kalau Kristen tidak, marah mereka mengatakan apa Ismail adalah anak Aram. Coba bayangkan. Ibunya Ismail adalah bukan istri tetapi gundik atau apa segala. Padahal itu tertulis istrinya loh. Malah Tuhan berkatakan diberkati Ismail sebagai keturunan yang besar. Jadi kalau bahas tentang perjanjian Tuhan pada waktu Abraham itu panjang bung.
ada sampai 3 perjanjian, apalagi tentang tanah Kanaan. Itu memang panjang. Ada bisa saya tunjukkan data, tapi panjang memang. Tentang perjanjian pertama, terus masuk ke perjanjian kedua, terus sampai Tuhan melupakan perjanjian itu, sampai juga ibunya Ishak tidak mengetahui kalau bahwasannya dia itu akan diberikan anak. Begitu. Hanya Abraham yang tahu. Itu ada banyak perjanjian yang di situ. Nah, ini kayaknya ada konspirasi. Nah, itu. Makanya dikatakan itu yang disembelih itu adalah Ishak. Tapi penyembelihan, pengorbanan di posisi Nasrani di Bible sudah ditutup atau masih boleh persembahan itu seperti anaknya Adam yang udah ditutup apakah di Injil atau gimana, Bang Bonar? Nah, kalau di Bible ya sudah, karena matinya Yesus katanya kan jadi tumbal manusia. Oh betul. Oh ya setuju. Oke saya ingat. Bang Bonar disapa dulu, Bang Bonar ada tamu. Iya, Naja. Sorry, assalamualaikum. Iya, lanjut Pak. Saya ini aja Pak. Pak Naja Islam ya. Iya Pak. Kalau di dalam Ulangan 12 Izin ya. diturunkan ya. Ya, Boleh Pak, boleh. Boleh turunkan aja Pak. Nah ini ada Bang Gepas. Selamat sore Bang Gepas. Kepas. Apa Bonar? Apa yang mau kau tahu? Kayak anakmu aja, aku kepas kau bilang. Ada sampahnya kurasa kau, kepas. Ikan namamu Kepas. Apa yang mau kau tanya? Bolak-balik kau lama kali di Komar, yang nggak kerjanya kau, yang penganggurannya kau. Aku pebisnis loh. Aku duduk punya karyawan. Ya. Atau tali airnya kurasa bisnis tali air. Ada loh, iya. Ada loh Bonar, gini loh Bonar. Ada loh orang bisnisnya tali air, tapi malu dia bilang bisnis tali air. Ada loh. Tidak masalah Kak. Yang tidak masalah. Aku pebisnis loh. Aku duduk gini. Coba kamu lihat ya. Aku punya karyawan. Aku pebisnis. Nah, jadi kalau kamu itu bilang aku senang pebisnis. kalau kau Sebentar dulu. kegiatan. Sebentar dulu. Anda kalau kita diskusi saja, Anda terlalu remeh gitu loh. Nah, Anda terlalu remeh, Bung. Nah, itu nongol. Anda kan pengangguran gimana tuh? Tuh apa tuh ke depan tuh? Apa pengangguran tuh? Nah, itu. Tuh penganggurannya. Jadi kita diskusi aja gini loh, Bung. Jadi kita diskusi. Apa itu? Tangkanya itu yang kulihat. Loh, itu tadi kamu lihat itu apa? Mobil atau motor? Jangan terlalu enteng lah, Bung, dengan debatan-debatan Islam. Bukan maksudnya kamu Maksudnya ini apa? kan saya tanya pengangguran sukses atau pekerja. Yo, aku pebisnis bukan kok kamu tadi. Kamu setelah dilihatin mobil kamu lari lagi. Jadi gitu loh, Bung ya. Kami sombong kepada orang yang ini, yang bebal kayak kamu. Yang nganggap orang remeh, pantas kita sombong. Ya udah berarti Ini kamu makanya jangan remehkan itu. Diterusin orang. pertanyaan saya yuk. Udah Bonar, kau usah kau tunjukkan hartamu yang secuil itu. Pokoknya kamu gak pengangguran sukses. Bukan kamu bilang aku pengangguran loh. Ya, aku kan tanya, aku kan tadi nanya yang penganggurannya kau kan kutanya gitu Bonar kan yang pengangguran itu kan suatu pertanyaan bukan pernyataan. Beda pernyataan, beda pertanyaan. Nah, Bukan, ini kamu terlalu merendahkan orang, nggak bisa begitu. Emang ajaranmu kayak gitu ya? aku nanya, makanya kuliah kau tadi di Komar lama. Dalam hatiku kan kuliah yang penganggurannya kau Bonar. Emang kenapa kalau mereka juga hari-hari? Kenapa untuk membantah Sobat? Kenapa teman-teman lain juga? Kenapa? Harus kamu mengatakan bahasanya orang. Kenapa? Kamu emang kamu Tuhan? Kamu kan bukan Tuhan. Disapa dulu Bang Bonar, teman Tapi aku satunya. Ada yang sapa, Disapa dulu. disapa dulu dong yang ada masuk tuh. Iya, yang Bayu, selamat sore Bayu. Bayu ini mualaf.
Selamat sore, Pak. Mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita bicara Kepas tentang Selamat pengorbanan. sore semuanya. Selamat Ya, sore, sore, Pak. Pak. Selamat sore. Pak Bani siapa ini? Iya, jangan berisik cuman ngomongin kayak gitu aja jadi masalah. Iya, Kalian itu udah dewasa, udah besar. Bang Hujat ini Bani Jawa. Oh ini Bani Jauh. Ini kalian itu mau ngomongin apa? Akhlaknya Nabi atau kemahakuasaan si Allah gitu loh. Gini. Ini kita bicara tadi tentang pengorbanan manusia yang dibenci oleh Tuhan di dalam Ulangan. Jelas Ulangan 12 satu perikop itu pengorbanan manusia itu dibenci oleh Tuhan. Dari mana kalian mengatakan ajaran manusia itu ajaran daripada Tuhan mempersembahkan manusia ini yaitu Yesus. Sementara yang Urbani Jawa diturunkan host. Biar aja naik di Urbani Jawa. Kok diturunkan katanya. enggak. Itu penyembah manusia, Kepas. Itu tidak mengakui bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Nanti berantem kamu dengan itu. Arif, kontradiksi itu kan wajar kontradiksi. Jangan jadi membenci. Oh iya, kamu kan kemarin menyesatkan si Ramus itu kan? Tapi kan dia bukan si Ramos. Saya mau dengar siapa sih sebenarnya dia. Iya, dia penyembah manusia yang tidak mengakui bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Berarti sama dia kayak si Masaha. Emang Yesus pencipta langit dan bumi, Kepas? Iya dia lah yang menciptakan langit dan bumi. Oh dia, dari mana datangnya? Akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Artinya awal yang menciptakan langit dan bumi. Awal, oke. Berarti Tuhan itu berawal. 21, Wahyu 21 baca Wahyu. Ada nggak Alkitab di situ Bonar di rumahmu? Iya, kita kan lompat. Tunggu, Alfa Omega dulu. Alfa Omega itu berarti Tuhan itu berawal. Bukan Tuhan, sejatinya Tuhan itu tidak berawal. Itu Yesus itu dialah yang menciptakan langit dan bumi. Loh, tadi di dalam Alfa Omega awal, ada Tuhan berawal. Sejatinya Tuhan itu tidak berawal tanpa permulaan. Itulah Tuhan. Boleh saya interupsi dulu Bang Kepas sama Bang Bonar? Boleh saya tanya Alpha Omega itu? Iya, coba. Silakan. Itu yang seperti dulu saya waktu di HKBP dulu yang kalau ada di mimbar itu ada lambang Alpha dan Omega, itu maksudnya Bang Kepas ya? Bukan, ini pernah enggak Abang marga apa dia kan? Simanjuntak di sini. Oh, marlai lah kita. Iya, dia mualaf. Beda dengan kau, Kepas. Iya, Masih tetap ada pemakaran dua. Opung saya si sama itu. Bah Horas, abangku si Haan, abangku. Nomor sada si Haan Horas. Iya, Tunggu, aku ulang dulu. Biar aku merefresh ingatan dulu. Kalau dulu Tiki Jamita kan di mimbar itu ada nampak di bawah pendeta itu ada lambang Alfa dan Omega, itu maksudnya kata domar kamu di Bang Kepas. Nggak bisa Lai manggil abang sama aku pun atau apa, harus manggil Lai kita karena walaupun Lai agama Islam, aku Kristen, tetap kita nggak bisa hilang ada istiadat. Oh Lai, aku tahu kata rombo, aku tahu partuturan, saya tabilai tahu. Ya terus lah, tapi di track di dalam track kita biar menarik diskusi kita ini, Bang Kepas, Bang Bonar, lanjut silakan. Ya, monitor. Nah, jadi yang dikatakan di Alfa Omega itu saya tanya, itu pernyataan Yesus atau Pak Yohanes? Yesus lah, itu kan mimpi Yesus. Yohanes itu. Yesus. Mimpi Yohanes. Ada 2 poin. Yesus berkata, apabila yang memakai nama aku jangan percaya. Karena banyak penyesat-penyesat tapi tidak masalah. Di dalam Yohanes 12:49, kalau itu pernyataan Yesus, apa Yesus kata? Sebab aku berkata-kata bukan daripada diriku sendiri. Tuhan yang memerintahkan aku untuk menyampaikan firman. Apapun yang dikatakan kau kalau tarik itu kepada bukan. Itu kepada Tuhannya Yesus. Yohanes 12:49, Alfa Omega kalau kau tarik Yesus, bukan dong. Kalau mau tarik ya tentang Alfa Omega, itu kepada Tuhannya Yesus. Karena Yesus hanya diperintahkan untuk penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14:24. Firman yang kusampaikan kepadamu bukan daripada aku, tetapi daripada firman yang disampaikan Tuhan kepada Yesus.
Jadi bukan Yesus, bukan apapun yang keluar dari mulut Yesus tentang ketuhanan itu adalah perintah daripada Tuhan. Kenapa? Oke. Di dalam Oke. Alfa Omega itu tunggu Ya. dulu sebelum selesai 1 detik. Udah tahu. Terima Bang Bonar. Oke. Hajar Bang Bonar, hajar. Jadi Gas. di situ ada akhir kata yang maha kuasa di situ. Nah, Markus 14 nomor 62 itu kamu baca. Siapa yang maha kuasa itu? Bukan Yesus. Akulah dia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Alfa Omega kau baca situ, akhiran katanya apa? Yang maha kuasa. Yesus yang maha kuasa? Bukan. Kata Yesus, aku cuma anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini bukan berbicara duduk, tetapi ada yang di sebelahnya yang maha kuasa. Jadi Alfa Omega itu bukan ke Yesus. Makanya saya kata Kristen ini, ya, Kristen itu bukan pengikut daripada Yesus. Mereka Kristen ini menjadikan Yesus pendusta, menjadikan Yesus pembohong. Ini kalian ini. Utusan daripada Tuhan itu kalian jadikan pembohong. Pembohong kalian jadikan itu, yang utusan itu, kasihan loh. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman daripada Tuhan. Itu Yohanes 12, 49, 50 ada dua kata perintah di situ. Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, firman yang disampaikan ini daripada Tuhan yang memerintahkan Yesus untuk menyampaikan firman. Jadi apapun narasi Yesus tentang Tuhan, ya, itu adalah perintah. Bukan dari Yesus. Tidak ada sabda Yesus, tidak ada. Tidak ada firman daripada Yesus. Kalau rema, oke, rema itu perkataan. Tapi kalau logos itu firman daripada Tuhan itu sendiri tentang ajaran yang diberikan Tuhan kepada Yesus. Gimana sih? Itu aja kok nggak bisa paham. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus bukan Tuhan yang benar. Aku Yesus hanyalah utusan Tuhan. Itu mau lari kemana lagi? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4, 6 sampai 10. Sembahlah Tuhan Allahmu, karena Tuhan tidak bisa dicobai oleh si jahat. 1 Yakobus 1 nomor 13. Tuhan itu tidak bisa dicobai oleh si jahat, si iblis. Sementara Yesus dicobai, jadi dia bukan Tuhan, bung. Ada tertulis, Tuhan tidak bisa dicobai. Yakobus 1 nomor 14, itu si jahat. Iblis tidak bisa mencobai Tuhan. Ada tertulis itu, bung. Paham? Jadi Yesus bukanlah Tuhan. Nggak jelas lagi. Cek. Ini aku ngomong lagi. Banyak kali aku ngomong. Kasih kepas dulu. Host. Host di mute. Ya, silakan Kepas, silakan. Host di mute. Ya, silakan Kepas, silakan. Host di mute. Silakan Kepas. Oh, Oh, Lek gambling, Kepas. Boleh aku tanya sedikit, Lek Kepas? Boleh lah. Kenapa, Lek? Boleh aku tanya sedikit, Lek Kepas? Boleh lah. Kenapa, Lek? Jelas suaraku ya? Jelas, Bang Lek. Brian yang gambling. Bang Brian di mute dulu. Bang Brian. Ya, silakan Kepas. Bang Brian. Oke, sudah jelas ya saya ya? Ya, silakan Kepas. Ya, silakan. Masih gambling. Bang Brian. Sudah jelas ya saya ya? Ya, silakan Kepas. Silakan. Masih gambling. Bang Brian. Masih gambling. Ya, silakan Kepas, silakan. Oke, pas ini kirain saya. Kenapa di mute? Kan komal. Loh iya, silakan gantian masalahnya. Itu ada penyembah manusia naik gitu kan. Itu mau menghujat. Masalahnya
si Bonar bolak-balik dia ngomong panjang lebar anak ke sini dia nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Loh iya Dia gantian, masih silakan bingung. Anda benerasi, silakan. Nanti Ustaz Tahta, sedangkan Ustaz Tahta nanti kalau sudah selesai sholat beliau. Biar dulu tadi dia naik itu supaya tahu dulu kita pola pikir yang satu lagi itu siapa tadi yang Jawa tadi itu. Iya, dia tidak mempercayai bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Saya takutnya kamu nanti malah bertengkar di atas komal ini, Kepas. Gitu aja. Ya argumentasi biasanya itu sama si Ramos pun beda pendapat biasa. Bang Iya, Henry. tapi kau Ramus kau sesat-sesatkan kemarin kan. Ya dia juga menyesatkan kita samanya. Nah, iya kan, makanya takutnya itu berulang lagi di sini. Makanya Samio dia, gitu kan. Emang begini loh, kalau lintas agama ini ujung-ujungnya kalau nggak terima ya saling menyesatkan. Ya dilanjut, ditanggapi pernyataan Bang Bonar itu. Dilanjut ditanggapi pernyataan Bang Bonar itu. Lanjut. Masih doubling, Le O'Brien, masih doubling. Aku lah dulu tanya lah. Lo Bian turun dulu, keluar dari TikTok, Turun baru dulu. ketemu lagi, Iya. baru naik lagi. Iya, Naik Bang lagi. Obrian ini doubling. Coba mungkin ada 2 perangkat di situ ya. Operator ya. Coba mungkin ada 2 perangkat di situ ya. Operator ya. Boleh saya masuk, Bang? Coba turun dulu, Bang. Turun dulu nanti naik lagi. Boleh saya masuk, Bang, kepada Kepas? Silakan. Kepada Kepas, dari sisi pandangan mana sehingga Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Coba. Baca Yohanes 13 ayat 13. Filipi 2 5 sampai 11. Baru Yohanes gitu 13 ayat saja 13. ayat-ayat andalanmu Filipi 2, Kepas. Tunggu dulu, dia kan minta kita kasih ayatnya. Gimana Ustaz Arif ini? Kan dia minta, kita kasih lah ayat. Iya itu. sudah Gimana nya? lanjut. Ah, kan dia minta ayat, kita kasih ayat. Kan gitu. Makanya kamu itu Kristen apa Kepas? Tidak pernah ke gereja. Yang dihafal cuma Yohanes 13. Waduh. Yang lain lah. Datamu itu bawa data yang lain gitu. Begini, Setiap Mas. ditanya jawabannya Yohanes 13. Begini Ustaz Arif, makanya Kristen ini menjadikan Yesus pendusta. Jelas sekali di situ, karena tidak mau menerima bahasa aslinya itu kurios, tak masalah. Nah, cuman kalian menjadikan Yesus pendusta. Yesus berkata dia utusan, ada Tuhan yang satu-satunya yang benar. Jadi dia bukan Tuhan atau dua Tuhan. Dua Tuhan. Satu Yesus Yohanes 13, satu di dalam Yohanes 17 nomor 3. Tuhan yang benar yaitu siapa? Bapa. Matius 11 nomor 25. Atau ada dua Tuhan. Hah? Kepas. Makanya kalian menjadikan Yesus seorang pembohong. Yesus dijadikan seorang pendusta. Yesus berkata utusan tak lebih tinggi daripada Tuhan. Itu Yohanes 13:16. Makanya kalau kamu tidak mau menerima tentang kurios yaitu Tuhan, berarti memang Kristen menjadikan Yesus seorang pendusta. Yesus berkata Tuhan tidak bisa dilihat. Ada juga datamu 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan itu kekal, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat Tuhan. Kalau Yesus dilihat berarti Yesus bukan Tuhan. Aduh. Loh si Kepas udah pergi dia ya? Ini masih dari bawah. Naiklah, Le. Naiklah. Wah, unang murup pola ya. Wah, ngobrol santai aja, Le. Naiklah, Kepas. Nanti saya kasih kopi, Kepas. Oke, Le Bonar, coba dulu di-refresh dulu di aku ya. Karena si Kepas bilang Yesus adalah pencipta langit. Bukankah di Kejadian, di Taurat, di Kejadian lah ya, bilang Genesis lah ya. Bukannya ada hari 1, kedua, di hari ke-7 jadi hari Dang Rodope Yesusnya di situ. Kok bagaimana mengartikan Yesusnya sebentar di Genesis belum ada, kok
si Kepas bisa lompat. Gimana itu maksudnya Bang Lebonar? Coba Jadi jelaskan. dia ambil di dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 3, baru Yohanes 1 14. Padahal kalau ditarik itu tentang syair daripada Plato, ya, firman yang menjadi Yesus di dalam perjanjian lama tidak ada firman yang menjadi manusia, tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman. Yang jadi aneh di sini begini. Pada mulanya perkataan. Ya, ini sebenarnya pada mulanya Tuhan. Bukan pada mulanya perkataan. Nah, sekarang pada mulanya perkataan dari mana? Ini berarti bukan pribadi Tuhan dong. Pada Lu jangan mulanya perkataan. Dik, Dik, tenang Dik, sabar Tunggu dulu. Dik. Nah, ini ada penyembah Saya manusia pernah- lagi ini. Aduh, Sidik, Jangan potong-potong Sidik, dulu. nang Saya ning bodoh. ning nang, tenanglah Sidik. Saya Jangan bodoh. jangan Saya terlalu bodoh. bernafsu. Itu Bukan. ayat sudah jelas. Tinggal dibaca dari awal sampai akhir, kau udah paham itu. Nggak usah ditanya lagi. Oke, sekarang saya Gitu loh tanya. bro. Enggak, kita kan diskusi nih, Pansol. Pada mulanya itu Tuhan atau perkataan? Pada mulanya adalah firman. Itu udah gampang. Ya, Firman itu, apa firman menurutmu? Perkataan toh? Perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Ya, terus? Nah, sekarang saya tanya. Pada mulanya perkataan atau Tuhan sebenarnya? Pada mulanya, sebelum ada bumi maksudmu? Iya dong, maksudnya ini yang dimaksud di sini, pencipta langit dan bumi kan pada mulanya siapa? Dia sendiri atau perkataannya? Dia sendiri. Nah, dia sendiri. Kenapa tidak ditulis pada mulanya perkataan? Ya itu kan menceritakan kedatangan Yesus gitu loh. Oh, menceritakan kedatangan Yesus. Sampai Syair Paham. menuliskan, ya, sampai Syair menuliskan begitu. Paham udah. Tunggu, oke. Jadi Kok pada tunggu? mulanya, tunggu dulu. Pada mulanya di situ Yesus tertulis Iya, firman itulah Yesus gitu loh. sudah menjadi atau belum menjadi pada waktu ditulis? Pada waktu ditulis. Iya, pada mulanya itu sudah menjadi Yesus atau belum? Ya sudah, kan itu tulisan Yohanes. Tunggu dulu. Tulisan Yohanes, tunggu dulu sebentar. Hanya satu yang menyaksikan tentang penulisan ini, yang menceritakan. Itu bukan Yohanes. Saya nggak bahas dulu di situ, ya. Karena ada di dalam Yohanes 21. Dialah murid yang menyaksikan. Itu bukan Yohanes. Yang menyaksikan dan menuliskan semua ini. Kesaksiannya itu benar, itu bukan Yohanes. Yang saya tanya syair yang diambil ini, ya. Pada mulanya di situ dikatakan Yesus jelas tertulis atau bukan? Ditulis firman atau logos itu. Firman itu perkataan ya, bukan Yesus ya. Ya, kuikuti dulu. Kuikuti dulu. Iya. Oke, terus Yohanes 1 nomor 3, di situ masih belum Yesus tentang penciptaan langit bumi toh? Segala sesuatu diciptakan toh? Baru nanti firman jadi manusia. Yang dimaksud firman jadi manusia ini menurut Anda firman jadi manusia apa? Ya, kalamullah itu kalimat Elohim. Oke, kalimat Elohim yang dijadikan pada waktu Yohanes 1 nomor 3, bumi sudah diciptakan, bukan Yesus kan? Bumi udah diciptakan. Jadi Yesus bukan pencipta langit dan bumi, betul? Gimana sih Sidik ini bingung muter-muter. Maksudnya dibilang udah duluan si buminya Bang. Maksudnya Muter-muter. itu diartikannya harus kita kan diskusi Bang. Maksudnya masa susah sih artinya. Oke lanjut. Iya dong, gimana sih? Nanti dikatakan firman yang menjadi manusia, artinya di dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan daripada tubuh saja, tetapi daripada firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Kita juga tercipta dari firman. Dari firmannya, contoh Yesus. Di dalam Lukas 1 nomor 26, sekarang saya tanya. Waktu Tuhan memerintahkan malaikat menyampaikan kepada Maria akan adanya Yesus. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul? Nah betul, sama. Jadi manusia ini pun dari firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Yaitu apa? Firman. Begitu yang dimaksud. Tapi kalau kamu mau menarik firman Tuhan yang menjadi daging, yang menjadi manusia perkataan Tuhan, berarti setelah Yesus jadi firman sudah tidak ada logos lagi daripada Tuhan, karena firman Tuhan itu telah menjadi daging. Nah, pertanyaan saya, waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, gitu, ini sudah dewasa dia ya dibaptis di Sungai Yordan.
Ya, udah 30 sekian tahun ya, toh? Dibaptis di Sungai Yordan. Dia mendengarkan firman. Firman dari mana itu? Firman dari Bapa di sorga. Katanya dia sudah firman. Macet. Enggak. Macet. Nah, bagaimana? Berarti Anda nggak paham ini. Jadi ketika suara saya ini keluar, Tunggu, Bu. ketika suara Berarti saya kalau- keluar, apakah suara saya habis? Hanso, dengar dulu. Berarti kalau maksudnya macet. begitu, bukan macet. Kalau maksudnya begitu, sama kamu juga dari firman. Ya toh, di saat manusia dibentuk, baru diberikan roh daripada Tuhan. Toh, sama Anda juga dari firman Tuhan. Toh, Ya. kita juga sama kan? Dari Ya. firman Tuhan. Bukan Ada cuma lagi. Yesus. Kalau, Ada. tunggu dulu. Kalau misalnya Yesus yang firman Tuhan itu sendiri yang sudah menjadi daging, kenapa dia mendengarkan firman? Berarti sebagian firman itu, ya bukan sebagian, yang keluar daripada mulut Tuhan itu menjadi kita. Jadi maka jadilah dari firman. Nggak ada Yesus menerima firman. Nggak ada. Yesus Loh, itu adalah Yohanes firman itu 17. sendiri. Yohanes 17 nomor 8, baca dong. Gini, kalau zaman dulu firman itu diberikan kepada nabi-nabi, lalu nabi-nabi melakukan. Kalau dalam perjanjian baru, firman itulah yang menjadi Yesus. Paham nggak? Firman Jadi yang menjadi firman itulah yang menjadi Yesus gitu loh. Jadi bukan firman yang diterima nabi kalau lagi. firman yang menjadi Memang Yesus. nggak bisa dicerna akal manusia. Tunggu dulu. Sama Kenapa nggak bisa? Saya bisa Bang Manso. Saya bisa. Tunggu dulu, Bayu. Sekarang saya tanya. Makanya saya bilang, Kristen menjadikan Yesus pendusta. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 37, Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. betul. Betul, toh? Elohim. Betul. Dari mana Yesus Baca mendengarkan terus. firman? Jangan Nah, saya tanya, dipotong. dari mana Yesus mendengarkan langsung firman Tuhan itu? Dari mana? Yohanes 12:49. Dia diperintahkan. Oke. Baca dong. Tunjuk datanya di mana Yesus mendengar firman kalau ada. Ya, Ada. Sebentar dulu. Nggak ada Yesus mendengar firman, nggak ada. Sebentar. Makanya itu yang saya tanya, Ada. Bu. Sebentar, Bayu. Kalau segala firman yang telah kuterima beda, bukan mendengar itu. Tunggu dulu. Ini makanya saya tanya, Pak. Anda mengatakan bahwasannya, oh ya, ajaran nabi-nabi itu daripada malaikat atau tabir kan? Yang gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, di dalam Yohanes 12:48 sampai 50, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu logos atau firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata atau aku berema bukan dari diriku sendiri. Diriku sendiri. Bentar dulu. Betul. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang Dia memerintahkan bersaksi tentang aku. Betul. untuk mengatakan apa yang harus kukatakan. Dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang dilogoskan, yang difirmankan. Ini firman dan rema berbeda di sini. Di sini firman ini yang di dalam Yohanes 12:50. Ini logos. Rema itu yang di atas. Perkataan Yesus itu rema. Yohanes 12:50 ini logos. Nah, ini yang difirmankan, yang diterima oleh Yesus, yang diperintahkan. Ini logos. Jadi dia menerima firman. Kalau dia itu adalah logos yang menjadi manusia, kenapa dia masih menerima logos? Kenapa dia masih menerima firman, Bung? Ya tunjukkanlah di mana dia menerima firman itu. Nggak ada. Waduh, ini. Dan aku tahu Yohanes. bahwa Kalian salah paham itu. Nggak gitu. bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Nah, sekarang saya tanya, ya, Yesus berkata, suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Ya. Yohanes 5 nomor 37. Bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan? Pembohong dia. Oke. Dia kan Tuhan. Aku dan Bapa satu. Jangan ketawa. Hanya Bapa yang mengenal anak dan hanya anak yang mengenal Bapa. Itu jangan kau
nafikan bro. Waduh. Lanjutkan dulu Bang Bonar, aku mau dengar Bang Bonar. Coba terus aku mau dengar. Hanso itu yang sudah jelas kan. Yo, Yohanes 14 ayat 24 itu Jo, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurut firmanku. Makanya kalian Dan firman ini yang kamu dengar itu bukan firman daripadaku, melainkan firman dari Bapa yang telah mengutus aku. Makanya kalau baca jangan sepenggal. Macet. Kan itu ada lanjutannya. Macet. Ketika dengar dulu dong, host ini diam aja lah, jangan ikut debat. Tap layar aja host. Jadi gini ya, ketika dikatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Ada terusannya itu. Tetapi anak tunggal Bapa itulah yang menyatakannya. Belum sampai situ udah kau potong. Menyatakan apa? Dia menyatakan bahwa Yesus adalah gambar dan rupa dari Elohim. Loh, kok ngarang? Makanya kalau gini, saya kasih gampangannya. Sidik, kamu nggak akan bisa mengenal Allah tanpa Muhammad. Begitu juga kami orang Kristen tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tapi tujuan Muhammad kita tidak dituhankan Jo. Jangan kau kalau ke sana nanti kau nggak Nabi paham arti Muhammad itu tidak menuhankan. dituhankan. Waduh, ini framingnya si Edis dibawa ke Komal ini. Basi, sudah basi. Enggak. Boleh saya masuk Bang Dar. Silakan Bayu. Untuk kita mengenai firman ini Bang ya. Bang Bayu mualaf kan? Bang Bayu mualaf. Betul Bang. Iya, silakan Bang Bayu. Tapi akunnya di privat Bang Bayu. Saya fallback nggak bisa. Iya nanti saya terima Bang. Banyak ini pribadi istri anak nanti takut disalahgunakan mauten kan biasanya kayak gitu Bang. Jadi saya privat. Jadi begini, mengenai firman yang telah menjadi manusia itu pemahamannya itu simpel kok. Itu firman. Firman berarti di Kejadian 1 sampai ayat 3 Tuhan juga berfirman. Apa katanya? Jadilah terang, maka jadi. Jadilah cakrawala, maka jadi. Jadilah bumi, maka jadi. Jadilah bumi dan segala isinya, maka jadi. Begitupun mengenai firman, mengenai Yesus ini. Untuk pemahaman simpelnya Bang So ya. Tuhan hanya cukup mengatakan kun. Jadilah, maka jadilah itu Yesus dikandung di rahimnya Bunda Maria. Itu untuk pemahaman simpelnya mengenai firman. Jadi kalau firman ini yang dituhankan oleh orang Kristen, kenapa tidak dituhankan sekalian matahari? Kenapa tidak dituhankan sekalian bumi ini? Kenapa tidak Anda tuhankan sekalian apa yang Tuhan ciptakan? Karena Tuhan juga berfirman menciptakan langit dan bumi, cakrawala, matahari, ikan, segala macam yang ada di muka bumi ini. Tuhan hanya berfirman, jadilah maka jadi. Itu untuk pemahaman simpel dari firman ini. Terus yang kedua yang saya dengarkan mengenai Bang Hanso yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhannya dari mana? Sementara kalau kita baca di Yeskiel 37 mulai dari ayat 5, di sana tertulis, sebab aku akan menciptakan tulang, kulit dan urat-urat nadi yang ada di dalam tubuh manusia ini, saya yang ciptakan, yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus ini kan manusia, nyata-nyatanya dilahirkan oleh Bunda Maria. Pertanyaan saya kepada Bang Hanso, siapa yang menciptakan kulitnya Yesus, dagingnya ini? Siapa yang menciptakan tulangnya ini? Siapa yang menciptakan matanya ini? Waktu dikandung di dalam Bunda Maria. Sementara saya berdalil Bang, Yeskiel 37 ayat 5. Abang bisa baca. Tuhan yang membuat tulang, yang menciptakan nadi, urat, kulit dalam tubuh manusia, roh yang ada di dalam tubuh manusia, Tuhan yang menciptakan. Jadi Tuhan itu hanya berfirman Bang, hanya cukup mengatakan kun, jadilah, maka Yesus ini jadi dikandung di rahimnya Bunda Maria. Itu untuk pemahaman simpelnya mengenai firman. Silakan. Itu kalau saya beriman Bang. Silakan Jo, ditanggapi Jo. Iya. Ya pantas lah kalau abang bilang abang ini mualaf ya. Karena abang nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Wajar sih. Jadi kekristenan itu gampangnya adalah cara manusia
memperoleh keselamatan hanya di dalam Kristen. Karena dikatakan hanya ada satu jalan untuk sampai kepada Bapa itu, kalau nggak ada Yesus nggak akan sampai, Bang. Oke lah, Silakan. Abang udah mengganti. Yesus mengatakan betul. Yesus mengatakan, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, Bang, jalan apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari? Apa yang harus kita perbuat untuk kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana pengajaran Yesus untuk bertuhan? Selama dia berdakwah selama 3 tahun, mulai dari Nazaret sampai di Galilea. Coba Anda jelaskan, bagaimana kita bertuhan? Ya, Ini nggak silakan Jo. masalah, tenang. Silakan Jo, sebentar. tenang. Bang Munti Kristen, Bang Munti. Selamat sore, Bang. Iya, Kristen apa Muslim, Bang? Kristen. Oh, Kristen, iya. Lanjut dulu. Kalau mau bantu Bang Munti nanti, ya. Saya ulangi ya. Ya, Yesus sudah. mengatakan, tunggu biar paham lagi, saya ulangi. Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Pertanyaan saya, menurut dari pengajaran Yesus, jalan apa yang harus kita lakukan mulai dari kehidupan sehari-hari dan bertuhan? Bagaimana? Selama Yesus berdakwah selama 3 tahun, apa pengajarannya agar Ya. sampai kepada Bapa? Pengajarannya sudah banyak ya, tentang kasih yang terutama. Dia mengajarkan kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Yesus tidak lagi menyebut kita ini hamba, tapi dia menyebut sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi sahabat dia mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Jadi kekristenan ini bukan faktor hamba dan tuan, bukan. Tapi kepada relasi bagaimana Tuhan mengasihi kita sepenuhnya. Tuhan mau kita mengasihi dia juga sepenuhnya. Makanya Tuhan itu paling melihat hati kita gitu loh. Siapa bisa menipu Tuhan, ya kan? Tuhan itu luar biasa, beda. Pakai data Jo. Ini mualaf Apa tadi yang- pakai data. Bang Obrien di atasnya Bang Bayu ini Oke, juga mualaf. tenang. Pakai data, Jangan pakai data. dipotong lah. Pakai data, malu-maluin kau dengan mualaf ini. Pakai data, silakan. Untuk apa aku malu, ya kan? Mau data apa? Oke, tadi dibilang bagaimana caranya. Oke, caranya tentu saja mengakui bahwa dialah satu-satunya juru selamat itu. Tanpa dia, pasti binasa. Itu udah hukum. Barang siapa percaya dia akan selamat. Barang siapa tidak percaya atau menolak, dia akan dihukum. Sebenarnya saya nggak mau bawa ayat ini. Ayat ini terlalu kejam ya, terlalu keras. Tapi ya itu fakta. Kebenaran adalah kebenaran gitu kan. Jadi Sekarang begini. Anso, jadi Yesus itu Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Yesus bukan Bapa. Pahami dulu. Yesus bukan Bapak. Kepas, gimana ini Kepas? Kalau Kepas gimana Kepas? Itu Kepas, kalian Yesus nggak itu akan Bapak. kalian nggak akan ngerti. Jangan bermain di situ. Sebentar, Kepas dulu. Kepas, Yesus itu Bapak. Kepas, jawab dulu Kepas. Udahlah, Kepas itu mengatakan indaran kita. Kepas. Kalian belum sampai sana. Kalian kan belum Yesus mengenal Benar kekristenan. kata si Anjo, kalian belum sampai sana. Kalian belum Iya. sampai sana. Loh Benar iya, kata Anjo. Yesus itu Bapak apa Belum bukan sampai menurut mungkin, Kepas? ya. Menurut Kepas, Pokoknya, Yesus itu pokoknya, Bapak. nah, Iya. yang dibilang Hanso itu benar tadi semua sampai di sana. Belum tataran itu. Oh iya, cara iya. berpikir. Ya berarti Kepas Kalian ini juga mengenal percaya Yesus ya. saja belum mau mendalami lebih dalam lagi. Kekristenan yang benar itu adalah di dalam Tritunggal. Itu nanti panjang kali lebar pelajarannya. Kalian belum Bukan panjang sampai. kali lebar, Yesus bukan Bapa kok. Bagaimana bisa jadi satu? Kalau Yesus adalah Bapa, itu adalah paham yang sudah di anatema. Itu paham abad ke-4 ke-5 Benar. udah ada. Ya Yesus Bonar, bukan lu Bapa. bukan ustaz tapi lu paling keberatan. Bonar, lu bukan ustaz tapi lu paling keberatan dari ustaz Tata. Tunggu dulu, di situ Yesus bukan Bapa. Dengar ya. dulu. Bapa bukan Ketika saya Yesus, mengatakan, Yesus dengar bukan dulu. Bapa. Ketika saya mengatakan Yesus bukan Bapa, apakah Yesus bukan Tuhan? Salah, bukan bro. lah. Salah, Bukan. salah. Makanya kau nggak ngerti. Sekarang saya tanya, Bapa Tuhan bukan? Aduh, kau kesana lagi. Tunggu. Bang Hanzo, Kita boleh aku kepada tanya Tuhan. dulu? Bang Bonar, sebentar aku mau nanya dulu. Aku sekolah 6 tahun di SD Asisi, 3 tahun di Asisi, 3 tahun di Protestan aku ya, di perguruan istri tentara. Jadi aku background, cuman aku mualaf.
Aku mau Oke, tanya dulu. mualaf. Aku mualaf puluhan tahun aku udah mualaf. Aku mau tanya dulu. Iya. Oke, sebentar ya. Nggak Kalau masalah. dibilang Trinitas, di Katolik kami sebelum masuk sekolah atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, Santo Fransiskus Trin. Nah, di mana persamaan atas nama Bapa dan Putra itu siapa? Roh Kudus itu coba gamblangkan dulu ke aku kesejajaran. Di kami juga, aku boleh teman-teman sedikit ya. Di kami juga ada perdebatan, ada namanya Arash. Nanti biar tuh si Bonar nanti. Allah itu di mana? Di Arash, di atas. Nah kalau dibilang di atas makhluk atau di kami juga ada perdebatan, tapi itu jelas langsung dipatahkan nih begini bahwa Allah tuh adanya bukan di atas sana gitu. Silakan dulu jelaskan dulu Trinitasnya itu dulu. Makanya saya kan untuk berdebat dengan sesama saya tentang pemahaman siapakah Bapa, siapakah Yesus itu nggak akan ada ujungnya, bro. Jadi percaya aja kata Yesus yang dibawakan Bonar tadi. Tak seorang pun dengar suara Bapa, tak seorang pun pernah melihat Bapa. Udah, itu Yesus yang ngomong, ya kan? Tapi anak tunggal Allah. Lalu Yesus menambahi lagi, segala kuasa di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya apa? Artinya cukuplah kita Yesus saja. Ya, kita percaya aja sama Yesus. Kalau kita mau meneliti siapa Bapa, siapa kita Kita hanyalah debu di bawah debu. Bagaimana kita yang debu ini mau sok-sok mengetahui sang sumber, sang pencipta yang maha itu? Nanti ada saatnya. Yang penting ketika kita di bumi, kita fokus kepada pemimpin kita, junjungan kita, Rob kita, Gusti kita. Kalau kalian di RT sebelah ya, junjungan kalian adalah nabimu, Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad tak mungkin kalian mengenal Allah. Begitu juga demikian kami. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan mengenal siapa yang mengutus Yesus itu. Paham ya? Jadi gak usah berdebat lagi Yesus Bapak bukan, Yesus ini bukan. Gak perlu, gak penting itu bagi saya. Yang penting adalah keselamatan yang diberikan oleh Yesus di kayu salib. Sudahkah kita percaya? Kalau gak percaya ya sudah, gitu simple gitu loh. Hari akhir gak ada kok kita gotong royong di mana nanti pengadilan, gak ada. Satu persatu bro. Silakan. Bang Anso, Pas, cuma apakah betul menanyakan. pernyataannya tidak perlu ditelaah lagi masalah Bapak dan Putra itu? Pas, coba jawab. Tuhan, Bapa, Roh Kudus itu adalah satu, hakikatnya satu. Daliana Jadi- Tolu. Kok Daliana Tolu? Apa arti dari hakikat Kepas? Jadi Coba kalau dulu, betul tidak dibilang- sepakat tidak dengan Bang dengar Hanjur dulu, tadi? Tak. Aduh, Sepakat Saya nggak dengan Bang dulu Hanjur? Rin, ngomong. tanya dulu Bang, hakikat itu apa? Tanya dulu ke Kepas. Jangan-jangan dia nggak tahu apa itu hakikat. buka di Google ada hakikat. Sekarang zaman canggih. Di mana orang tua apa itu dikasih tahu Google. hakikat? Abang ini berbicara hakikat, tidak tahu apa itu hakikat. Satu hakikat, Buka satu hakikat. Google, Coba Google. apa itu hakikat? Satu, Coba. esensinya satu, esensi keberadaan. Sampai sekarang Bang Kepas, Yesus itu masih manusia. Bukan satu hakikat. Dengarkan Bang ya. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Udahlah, jadi Keadaan kau yang sebenarnya. gini loh Bayu, jadi kau yang ceramah. Tadi aku yang dikasih ngomong, tadi aku diam. Iya, tenang Bayu, tolonglah Bayu, hargai orang yang di Komal ya, gantian Bayu. Ya, nanti ada waktumu. Begini Bang Anso, Gantian. sebelum dia lanjut berbicara, kita tanya dulu. Ya udah, paham nggak kamu lah itu bicara, apa arti kamu bicara. hakikat? Hakikat itu keadaan Daripada- sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya. Coba Anda satukan Yesus ini dengan Allah Bapa. Satu hakikatnya di mana? Bahkan sampai sekarang Yesus ini masih manusia loh. Coba. Di mana datamu Yesus sampai sekarang manusia? Coba. Jadi yang terangkat naik ke surga waktu disaksikan oleh murid-murid, oleh orang banyak itu, yang terangkat itu apa? Roh atau apa? Itu tubuh kemuliaan, bro. Kau paham tubuh Manusia kemuliaan? kan? Tubuh kemuliaan. manusia kan? Markus Tubuh kemuliaan. 14, sebentar, datanya di Markus 14:62. Manusia. Akulah dia. Dengar Akulah Bonar, dia, diam dulu. anak manusia yang duduk di sebelah kanan. Ini saya yang bacakan data ya. menghadap Dalilnya saya. adalah
Dengar dulu, kau ketawa aja Bonar. Loh, Darah dan dengar dulu, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kau masa nggak pernah dengar ayat itu? jadi Ketika yang dengar dulu, dikatakan- ketika Yesus mati dan bangkit, dia tidak lagi memakai tubuh kedagingan dia, tetapi dia memakai tubuh kemuliaan, sama seperti ketika Waktu Yesus baru bangkit, dia itu lapar makan ikan goreng, Bang. dia makan untuk menunjukkan bahwa dialah yang hidup, dialah yang nyata, gitu. Bukan hantu. Bahwa dia Itu kan bahwa dia adalah kalau manusia. hantu, dengar, makanya kau baca ayat itu dengan baik. Hantu kan tidak makan. Itu untuk menunjukkan bahwa dia ini bangkit dan dia benar-benar nyata, Jadi bukan waktu hantu. Kalau Thomas- hantu nggak bisa makan, waktu gitu loh. Waktu Thomas menusuk lambungnya, menusuk lambungnya itu tubuh kemuliaan bagaimana itu? Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Oke, dia tetap apanya yang manusia. sama? Apanya yang sama? Tunggu, tubuh Lu itu kemuliaan. tubuhnya. Mana kata tubuh di situ? Lu samanya sama apa? Mana? Baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus itu ketika di Iya bumi manusia sama. bukan? Sama sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan. Itu Tetap maksudnya ayat manusia, itu. kan? Tetap manusia, Jangan kan? kau pelintir-pelintir. Yesus Kristus tetap sama. Mana ada kata manusia? Mana kata Yesus manusia? Kristus tetap sama. Artinya sama ini tubuhnya kan? Yesus itu pada Sama, waktu di dunia. sama itu dialah yang awal, dialah Yesus yang itu pada waktu di akhir. dunia berbentuk manusia apa bukan, Jo? Manusia, nggak Nah, ke ketika di sana. atas, ketika di atas, Konteksnya nggak ke sana. ketika diangkat ke atas, Apa sih maksudmu? ketika diangkat di atas, Apanya? Mau apa? iya, apa Yesus sudah berubah? Ketika Jadi duduk Tuhan di atau apa sebelah- maksudnya, iya, host, Bang? Coba, iya, Bang. Yang ketika detail, Bang, di jawab. atas duduk di samping makanya kanan Bapak, makanya jangan itu sudah dipotong. berubah apa belum? Jangan dipotong. Ketika dia mati itu tubuh kemanusiaan seperti kita bisa mati. Ketika dia bangkit, dia tidak pakai lagi tubuh yang terluka itu. Dia hanya Terus meninggalkan yang duduk lubang. di samping Dengar kanan dulu, Bapak dengar itu dulu. siapa? Dia meninggalkan lubang itu. Waktu Thomas mencucuki dengan jarinya di lambungnya itu tubuh apa? Itu tubuh kemuliaan, bro. Oh, ada lubang. Katamu tadi sudah tidak ada itu. Sudah tidak ada. Ngarang-ngarang. Dengar dulu makanya. Tubuh kemuliaan. Saya Kau luruskan langsung. tahu nggak arti lubang itu apa? Maksudnya? Lubang apa? Lubang apa? Lubang yang ditusuk Thomas itu Lubang lubang di apa? ya itu adalah bukti bahwa dia benar-benar telah Nah, sekarang Anda disalib. tadi mengatakan sudah tidak ada tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang manusianya itu yang sudah mati. Hah? Yang Bisa nggak digantung- dia? yang ditusuk lomba. Sebenarnya dia Berarti- bangkit menghilangkan bekas luka itu bisa nggak? Bisa, bro. Tapi kenapa dia nggak mau hilangkan? Berarti Karena itu adalah perjanjian, sama seperti sunat berarti itu. Anda katakan ini asumsi, Bu. Kok asumsi? Kau yang nggak ngerti. Makanya denger. Marah. Enggak, aku enggak. Tubuh kemuliaan ini tidak seperti dengan tubuh pada waktu dia disalib. Loh memang sekarang bukan. saya tanya, pada waktu dia disalib, ya toh, dia Oke, ditumbangkan. Bonar. Ketika kau dengar. Ketika kau disunat, kau terluka nggak tuh burungmu tuh? Tunggu dulu, jangan dulu ke situ. Nah, pada waktu itu Anda adalah bilang tadi, kau kan nggak ngerti arti sunat kan? Sunat Anda itu bilang adalah tadi. perjanjian dari Elohim kepada Abraham. Tunggu Di dulu, Quranmu jangan mana ke situ. ada penjelasan seperti itu? Dengar dulu, saya selesaikan. Makanya kenapa kita tidak mengikuti perjanjian lama, perjanjian Taurat Ini bahkan. bukan Dengar ini dulu, tentang karena tubuh kita hidup di dalam kemuliaan. perjanjian oleh Yesus, oleh darah Anda Yesus, tadi, itulah Anda perjanjian sudah- kita. Jangan Dengar lari. dulu. Tadi Anda berkata tubuh yang dibangkitkan Yesus itu tubuh kemuliaan yang sudah tidak seperti tubuh yang pada manusia ini sebelum dia mati. Ternyata pakai ditombak itu berarti kan sudah tidak ada. Apanya? Makanya Sudah kau tidak dengar ada dong yang- telingamu, dengar dulu. Tidak Makanya ada kan dong saya lubang bilang, itu dong. Tidak lo ada. dengar dulu. Astaga, Gimana orang ini sih? nggak paham-paham. Makanya bisa nggak dia menghilangkan luka itu? Gitu loh, Dulu, Bonar. Hanso, Aduh, tunggu dulu. nggak Saya sedikit, Bang. Saya sedikit ya. Waktu Yesus bertemu dengan Thomas, apa katanya kepada Thomas? Thomas, coba kau lihat tanganku, coba kau lihat lambungku. Ini saya Betul. ini. Ini kata Yesus, saya bukan hantu. Ini Apa saya. pertanyaanmu? Yesus perlihatkan Hmm. bahwa dia adalah Terus? manusia kan?
Aduh. capek Manusia kali. kan yang dilihat Hanso itu apa? Yang dilihat Thomas itu apa? Roh Yesus. atau hantu atau manusia? Yesus. Yang dilihat Yesus. Manusia kan? Manusia. Yesus yang dilihat. Udah bukan manusia lagi Iya itu. manusia. Loh, Manusianya udah mati. kenapa kalau manusianya mati masih bisa dilihat oleh Thomas, sedangkan Ya. roh itu tidak bisa dilihat oleh mata dengan mata. Kau Coba. yang begitu kau ributkan ya. Kenapa? Ntar kasih Abang besar nggak saya. jujur soalnya bang. Kok nggak Lagi jujur? jujur abang. Kau bisa jawab pertanyaanku nggak? Waktu Yesus bertemu dengan Thomas, siapa yang ditemui oleh Thomas? Hantu, roh atau manusia? Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Mau apa kau? Manusia Kau- kan? Kau jangan kalian ya pandai bertanya. Coba kalian terangkan ini. Besarkan saya host. Kelarkan dulu Jo, kelarkan dulu. Besarkan Jo. saya, besarkan saya. Kalian Kelarkan dulu, pandai. selesaikan dulu. Kalian selesaikan pandai dulu. bertanya. Coba kalian Iya, besarkan saya. Bagaimana selesaikan kalian dulu. menerangkan ini? Selesaikan dulu, selesaikan dulu. Udah selesaikan dulu. selesai, udah Belum, selesai. belum. Yesus tetap manusia. Kenapa sih nggak mau jujur? Selama-lamanya tidak bisa berubah. Iya. Nanya diskusi host. Iya, selesaikan dulu masalahnya. Kalau Temanya diskusi ini. itu jangan satu arah, dua Tidak arah. satu arah. Kalian Ini belum bertanya selesai. Ini dari belum tadi loh. selesai. Udah hampir 1 jam loh kalian bertanya. Saya belum bertanya. Sekarang saya mau bertanya satu aja. Loh, Kasih besar iya. saya. Jawab Waduh. dulu manusia Jawab kan? dulu. Kalau sudah kelar nanti Kan bagian sudah kamu aku bertanya. jawab. Manusia dengan tubuh kemuliaannya. Manusia kan? Bukan Tuhan kan? Bukan hantu Dengan atau tubuh roh. kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Jadi Kita satu pun. hakikatnya di mana dengan Allah Bapa? Coba dengan perkataan Kepas. Hakikat. Di mana satu hakikatnya? Hakikatnya dia udah kembali kepada Bapa. Nah, yang terangkat naik ke surga ini apa yang dilihat oleh orang-orang banyak pada waktu itu? Yang dilihat ya Apa? seperti Ah. tubuh Yesus yang dilihat. Ya, tubuh kan manusia kan? Ya anggap aja gitulah. Karena kau nggak Ya, mengimani kan. berarti satu hakikatnya dengan Allah Bapa di mana Kepas? Sekarang gini Coba, bro. satu hakikatnya di mana? Tunggu Hanso, biarkan Kepas yang jawab. Di mana satu hakikatnya? Tadi Anda berbicara satu hakikat. Perbesar dulu, dia mau bertanya. Masalahnya Besarin. ini belum kelar. Hai orang-orang Nggak Galilea. berani. Mereka Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali Iya, iya. dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke Bang surga. Bang Jadi Arif, ketika ayo. murid-muridnya Takut itu melihat Yesus seperti manusia, Takutan. dia nanti akan kembali Takut. seperti manusia lagi. dia Itu. Yesus naik ke surga ribut. Tanggapi ini dulu. Tapi ada nih gambar saya. Dia nggak ribut. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ah, ini kan Yesus Ayo. ini yang terangkat ke langit dengan tubuhnya ke surga, meninggalkan kamu dan nanti akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ya kan? Jadi Yesus itu masih tetap sebagai Ayo. manusia. Udah clear ya. Manusia. Ayo. Oke, sekarang gantian besarin saya. Manusia Kenalin kan? dulu ini, Yesus itu manusia apa Tuhan? Kenalin Mau apalah dulu. gitu. Ya udah Kenalin manusia. Kenalin dulu. Hah? Oke. Ya udah Berarti manusia. kamu fix ya menuhankan manusia ya? Iya. Oke, fix. iya, Oke, iya, sekarang iya, besarin saya. Biar adil. Oke. Bersaring gantian dong. Hmm. Biar dua arah kita yang Nah, diskusi. coba minggirkan tuh stikernya tuh. Minggirkan stikernya. Jawab pertanyaan ini. Siapa yang melihat orang ini terbang ke langit? Siapa yang lalu membuat ini? Sebentar, siapa yang membuat orang ini? Yang membuat karikatur ini? Ayo. Ya, saya nemu di TikTok kok. Iya. Datanya mana? Datanya mana? Ayo, datanya mana? Biar saya Loh, menjawab. Betul nggak itu? Iya, siapa naik yang ke membuat karikatur Ars. seperti ini? Banyak di TikTok. Itu kan screenshot dari Iya. TikTok. Iya, sudah. Sudah, Sudah saya- itu ya. Iya, jawab. Jawab Ayo, benar, silakan. Ya, jadi Kalian Yesus naik ke surga bingung. ketika Elia juga naik kereta api. Udah bang. Ayo langsung poin aja. Langsung poin aja. Gak usah ke Elia kemana Jadi kemana. sama ya, Yesus naik, Nabi Muhammad naik ke surga. Iya. Terus Elia juga naik kereta api. Itu kenapa Bayu nggak bingung?
Ya ada masalah kan manusia kan. Tiga-tiganya. Lu malah aneh. Kalau Tuhan naik ke surga itu nggak aneh. Tapi kalau manusia bisa naik ke surga, naik turun ke surga, itu yang aneh. Ya makanya Elia ke surga, Elia itu Tuhan apa bukan? Jangan ke sana, udah fokus, jelaskan aja. Jawab dulu, Jo. Ini ada Jawab dulu. tiga ini yang pernah naik ke surga. Jawab. Ada tiga, ada Yesus, Elia, Nabi Muhammad. Tiga-tiganya manusia kan, bukan Tuhan kan? Jawab. Macet. Lihat, oke. Jawab. Tiga-tiganya manusia. Elia manusia, betul. Iya, terus Yesus manusia. Yesus. Yesus Tuhan. Itu dari itu. Tadi bilangnya manusia. Manusia. Kalau saya nanya ke Yesus, kamu nanti di surga itu. Udah, jelasin aja. Saya Nggak usah. makan dan minum di surga Ustadz, itu, gitu Ustadz kan. Tahta, Ingat, kawanku ada- yang ada kawanku yang manusia, baik. Ada Tuhan Ayolah. makan nggak di surga itu? Yang namanya Ayolah. Tuhan itu makan nggak Tuhan itu? Bentar. Itu sekarang dia naik ke surga, Enggak, naik yang apa saya dia? tanya. Kalau Tuhan itu makan nggak di surga itu? Katanya Tuhan Kok di surga. kok nggak ngejawab ini ya? Kenapa nggak ngejawab ya? Sudah aku jawab. Mana? Loh, Nabi Muhammad manusia, Elia manusia, Yesus manusia. Ya. Tiga-tiganya ke surga itu manusia. Tolong fokus dalam penjawaban itu. Ya, Tolong apa? fokus. Ya, Apa? silakan. Ya, apa? Jelaskan itu. Nabi itu naik ke surga. Ya surga. Naik apa? Ya. Naik Ini apa ada- dia? Ada dalilnya kan? Naik buruk. Naik apa? Buruk Apa itu buruk? patung secepat kilat. Gitu. Mana buruknya sekarang? Dia nggak ada mana keretanya Elia? Ada nggak dia? Jangan ke Sama, kan? sana. Coba. Loh, Elia sekarang gini. ini kan dia pergi Bentar. surga naik kereta api. Buruk Mana ini keretanya? buruk ini benda atau makhluk? Makhluk. Oh, Loh, makhluk. Sama dengan Bentuknya? Elia. Gitu. Elia bentuknya naik apa? kereta yang naik kereta api. Nah, Di mana dia mendarat buruk itu? Di rumah langit. Muhammad atau di mana? ke langit. Loh, mendaratnya masa langsung ke langit? Nah iya kan berangkat turun dari dulu Masjidil dia. Aqsa ke langit. Mana datanya? Loh, di hadis kan ada hadis itu. Isra berapa? itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit. Oh, PP gitu ya, pulang pergi gitu ya? Iya, terus kenapa? Oke. Kalau Yesus kan Waktu naik, dia datang, kembali lagi waktu kayak waktu buruk ini datang, siapa yang beritahu Muhammad? Nah kan ada hadisnya. Iya, siapa yang bilangin? Itu ada buruk Malaikat. datang. Malaikat. Malaikat. Hadisnya berapa atau surat berapa itu? Nah sudah kamu nanti ketik hadisnya saya hafal itu. Iya, sebutin. Enggak intinya tuh gini. Yesus Intinya apa? Intinya ngarang Elia bebas. ke surga. Nabi Muhammad ke surga. Dengar. Pertanyaannya, tiga-tiga Dengar. ini manusia Tahu nggak, bukan? Ustadz? Nah, Tahu nggak perbedaan saya dalam dijawab menjawab? dulu, Jo. Dijawab dulu, Jo. Ketiga-tiganya ini manusia apa Tuhan? Kalau saya menjawab tiga-tiganya bisa. Saya menjawab Yesus naik ke surga memakai ayat di dalam Alkitab. Sedangkan Anda saya tanya, Anda nggak jelas menjawabnya, itu ditanya suratnya di mana. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah. Teman-teman boleh seperti saya jawab apa buruk sedikit itu? dulu. Seperti apa buruk itu? Di awal Rasulullah? di Quran di Menjawab. pertama kita harus meyakini kepada yang goib dulu, Bang. Jadi kita alif. Lah kalau kalian sudah meyakini hal goib, kenapa kalian bertanya tentang kenaikan Yesus kepada saya? Iya, saya enggak. Karena Kalian ini, Rasulullah adalah seorang Muhammad. kalian ini Bukan standar ganda. Standar Muhammad ganda. dan Nabi Nah, Muhammad iya, bukan dulu, bukan. dia sebagai manusia kan? Ayo, di mana dia? Gimana? Saya kalau naik ke surga menjadi Tuhan itu di mana dalilnya? Naik ke surga menjadi Tuhan. Iya, ada nggak dalilnya? Akulah Alfa Omega, akulah yang awal dan yang akhir. itu firman Akulah Allah. sang firman. Segala sesuatu. Bahkan Yesus gini, Yesus, kamu nanti di surga makan nggak? Iya, saya makan minum. Ada dalilnya itu. Ya, Yang tadi aja belum Ustaz jawab. masa ada Tuhan makan dan minum? Matius 26:29, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang aku tidak minum lagi pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku di surga. Ayo kita minum bareng ya. Ada Tuhan minum bareng. Jangan ketawa. Bahkan dijamu makan. Terus, masa cuma minum sos, kapan makannya? Ya makan juga, Tata. Lukas 14, 15.
Oh makan dan minum. Iyalah sama dengan kamu Tata. Kamu kan masuk ke surga juga karena kamu Gini loh, mentuhankan Allah. gini loh, Ustadz. Gimana? Kadang teman-teman ini dalam berapologet ya, itu kebablasan. Bahkan Al-Quran sendiri tidak berani mengatakan yang tidak-tidak terhadap Nabi Isa itu. Iya, cuma Bible Dia aja yang menjelek-jelekan. Kalau Bible, Yesus mati terkutuk. Nah, kayak gitu itu. Enggak, teman-teman ini kadang narasinya liar ketika mengatakan Yesus begini begitu, dia lupa Iya, karena bahwa teman-teman itu pakai Bible. Kalau pakai Al-Quran tidak berani gitu. Kalau pakai Bible kan memang Bible itu menghina Yesus gitu. Oke? jadi boleh menghina. Boleh kalau pakai Bible kan pakai ayat nunjukin. Oh aja. boleh, tepuk tangan dong kalau boleh. Boleh ada ayatnya kan. Yesus itu Apa ayatnya? anak domba apa bukan? Di dalam Bible. Itu kan bahasa-bahasa alegori. Gitu. Oh, Kalau Tuhan pakai yang Al-Quran saya tidak berani karena Al-Quran memuliakan para nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi, mulia semuanya. Terus kenapa kamu menghina? Saya tidak menghina, saya baca Bible. Yesus itu anaknya domba, anak domba. Bukan anak monyet, bukan. Tidak ada dalilnya Yesus anak monyet, anak domba yang ada. Gitu. Oke, Ya, enggak apa lagi? apa-apa lah. Nah, ini tidak apa-apa, makan jangan pakai Bible. Kalau kamu mau nanya Bible ke saya, jangan ke pendeta. Ya menghina pendeta tuh menghina Bible, menghina Yesus. Silakan, apa lagi? Karena memang sedikit yang dipilih ya. Bang Hanjo, Ya. pemahaman seperti yang dipahami kawan-kawan kita ini semua adalah pemahaman orang-orang primitif. Oh, udahlah Petro, kamu tuh bisa apa Petro? Kamu ada sudah apapun, Kristen ngomong apapun, saya tampar pakai Bible ayo. Kalau bahasa Yesus ayo. Oh ini Bang Ngomong Petro apapun kan? aja. Bang Petro kan? Bisa kalian mengerti tentang Alkitab sementara kalian itu Silakan mau bertanya apa, nanti saya jawab pakai Bible ayo tentang Yesus, silakan. Mau kamu apakan Yesus itu? Nanti saya bantah pakai Bible. Sekarang Bang Hanjo bertanya tentang Quran. Iya, terus apa yang ditanyakan? Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible ayo. Lanjut Bang Hanjo. Lanjut. Saya nggak tahu kalau itu Bang Petro, ini gurunda saya, dia lebih paham Alkitab daripada saya. Saya nggak- Bukan Petro ini, bukan. Kalau Petro ngeyel, bukan. Ya itulah teman-teman ya. Ya memang gini ya, kalian kan pada dasarnya Tuhan kita beda. Tuhan kita itu Elohim, Tuhan Ya, kalian Tuhan saya sama dengan Tuhannya Yesus. Oh, udah sama, udah ada data itu. Tuhan siapa? Itu udah, Allah itu yang klaim. Esa. Markus 12:25. Tuhanmu sama Tata? Oh sama, Esa juga. Qul huwallahu ahad. Terus Tuhanmu bisa kelihatan nggak Sus? Nggak bisa Tata. Yohanes 5:30, 37. Kalau Tuhanmu gimana Tata? Sama. Al-An'am 103 udah bisa kelihatan. Oke, kok sama Tata? Apa kebetulan apa gimana? Ya memang sama Sos. Nah, Oke, kalau sama, boleh nggak bersyahadat pakai nama Yahweh? apa ya sudah pernah serau pakai Yahweh, mana dalilnya coba? Inilah hidup Tanya. mereka mengenal Jangan menyamakan. kata Yesus salah. Inilah hidup yang kekal. Iya, beda memang. Engkau satu-satunya Allah, tidak ada. Engkau satu-satunya Yahweh, nggak ada dalilnya. Saya ikut Yesus. Boleh nggak bersyahadat pakai nama Yahweh? Nggak boleh, Yesus sudah pernah. Nggak boleh, makanya kalau nggak boleh berarti beda. Syahadat itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu ganti Yahweh. Nggak boleh Tata. Yohanes 17:3 mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan Yahweh Tata. Oke. Udahlah, sebenarnya semua ini menuhankan baginda Nabi itu, karena tanpa baginda Nabi nggak ada orang yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi. Kalau itu Diam dulu. Nggak ada datanya. Iya. Nggak ada datanya. Coba dalilnya mana? Yuk. Apa lagi? Ayo tunjukkan dalilnya bahwa umat Islam itu menuhankan Nabi. Bisa nggak menuruti? Tunjukkan dulu ayatnya. Kalau kamu bawa firman yang seperti itu. Tunjukkan Bisa nggak datanya bahwa dengar dulu kok umat Islam kejang-kejang. kemudian menuhankan Nabi Muhammad. Tunjukkan. Kejang-kejang. Tunjukkan dulu. Datanya mana? Bisa nggak menolak perintah dari Nabi Muhammad? Tunjukkan ayatnya di dalam Nggak Al-Quran bisa atau hadis.
Saya nanya ke Yesus, Yesus, kenapa kamu selalu menyebut Bapa, Anak? Iya, Tata gak bisa dipisah, Tata. Tuhan. Nah, kena ini. Allah. Ini kena ini. Nah, ya Berarti kena. Muhammad dan Allah nggak bisa dipisah. Ya, Betul nggak? bisa, masa gini? Betul, Saya jujur beriman ini. kepada Allah, menolak Nabi Muhammad, ya gak bisa. betul. Saya Berarti Allah, menolak Yesus, ya gak bisa. iya, memang itu kalian nggak bisa memisahkan. Gak bisa, Yesus juga gak bisa dipisah Loh, dengan betul. Tuhannya. Betul, Yesus nggak bisa Gitu. dipisahkan Kalau karena Nabi Muhammad, Yesus berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Yesus, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan dipisah. udah clear ini, udah clear berarti ya. Oke, sama ya. Oke. Beda, kok sama-sama Andaikan terus. saya ini di zamannya Yesus, saya tidak akan memisah Yesus dengan Tuhannya. Loh, saya nggak memisahkan mau kok. iman kamu, nggak mau mengakui kamu. Saya mengakui Tuhan Allah saja, menolak kamu, nggak bisa. Dua-duanya harus diimani. Yang satu Iya, sebagai betul. Tuhan, yang satu sebagai utusan Tuhan. Jangan dipisah. Betul, Nah, cocok, oke. sepakat Nah saya. kalau Kristen, enggak sos, kamu Tuhan juga. Loh, saya bukan. Enggak, pokoknya kamu saya latih konsili nanti. Kalau kamu sudah mati, tidak ada di dunia, Padahal akan saya gini ya, mati kamu jadi Ustadz, arti Tuhan itu kan penguasa, setuju nggak? Iya, Tuhan itu Yesus kan- tidak sos. Kalau Dengar. kamu Tuhan, kamu Aduh, kuasa ini enggak? baru ngomong Saya sekali, bukan dia Tuhan, 5 kata. kali. Aku tidak Dengar. bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah. Yohanes 5:30. Jadi Yesus bukan penguasa, tidak bisa Ustadz, saya berbuat tanya apa-apa. dulu, arti Iya, apa? arti Tuhan dalam bahasa Arab apa? Rob, Rob. Boleh nggak memanggil Muhammad itu Rob? nggak boleh. Sayyid. Kenapa nggak boleh? Kenapa Sayyid. nggak boleh? Kenapa Sayyid. nggak boleh? Loh, bukan Rob ya Sayyid. Apa berbedanya Rob dengan Sayyid tadi? Kan Ya, Rob kalau artinya Sayyid tuan. Title-nya gimana sih ini? Gini bro, Mari, Bang. sekarang kenapa nggak boleh? Kalian nggak menuankan Muhammad berarti? Ya, ya. Rob itu kalau dalam bahasa Arab ya Hmm. kepada Tuhan berarti sama dengan Gusti di bahasa Jawa. Iya, boleh nggak manggil Nabi Muhammad Gusti? Itu orang Sebagai Jawa Sayyid, yang bernama biasa. Sayyid, Boleh nggak loh? Pertanyaan saya cuma boleh atau enggak? Ya, Gitu aja boleh, loh. boleh, boleh. Ah, boleh. Tuhan, Betul. kan? Tuhan kan? Jelas kan? Oke. Ya. Nah, Yesus Itu Tuhan makanya. juga. Betul, Yesus Tuhan Ya, juga. bukan Mengapa? Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Loh, balik Loh. lagi. Loh. Padahal arti Loh. Tuhan itu berasal dari kata Sama Tuhan. dengan gini, boleh nggak? Rangga Kembali, Lawi, sorry. Kata Tuhan Kamandanu, itu Sriwijaya, berasal dari kata Tuhan. Gusti Kamandanu, Gusti Ranggalawe, boleh nggak? Boleh. Kepada Tuhan juga boleh. Nah Yesus ini sama dengan Gusti Ranggalawe, Gusti Kamandanu, bukan Gusti Allahnya gitu. Makanya arti Tuhan itu kan penguasa, betul nggak? Iya penguasa, Yesus tidak kuasa, makanya dia bukan Loh. Tuhan, Tuhan dia, karena tidak Loh. berbisa apa-apa. Loh. Yesus berkata, segala kuasa telah Oke. diberikan di sorga Ketika dia dan menghidupkan di bumi. Lazarus kuasa, oke. Ketika dia kuasa menghidupkan Lazarus supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia adalah sang Mesaya, Salah, Mesias. utusan Mesias harus Tuhan. bermujizat. Dalam Yohanes 11:41, Bapak, Kok disalah-salahkan? karena Lucu banyak nih. orang mengelilingi aku, Bapak. Izinkan aku menghidupkan Lazarus supaya mereka percaya bahwa engkau utusanku, bahwa engkau mengutus aku. Sulit. Ya. Jadi Yesus itu ketika menghidupkan Lazarus dengan mujizatnya supaya diakui sebagai utusan Tuhan. Malah dengan pagan dia dijadikan Tuhan. Oleh pagan Kristen. Udahlah, kita berbeda gitu aja loh. Beda Tuhan Beda, dengan beda, Tuhannya Bang, beda, Yesus Bang, sama. beda, Bang, Tuhannya beda, Bang. Kristen sama dengan Tuhannya orang India itu ya. Dewa menjelma jadi manusia. Nah, itu Tuhannya Kristen. Sama dengan Hercules, Kita putra Dewa Zeus. kita menuankan Yesus supaya kita mengenal siapa Bapa. Nah, Begitu juga gitu, demikian iya, Ustaz Tata, gitu. Supaya mengenal Tuhannya Yesus. menuankan Gitu. Nabi Muhammad supaya mengenal Allah. Betul, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, Jangan cuplik-cuplik kitab kami. Pedelah dengan kitabmu. Karena saya dapat wakil dari Yesus. Maka
ada orang mentuhankan saya, tolong diluruskan dong. Kamu kan sudah hafal Bible. Oke. Ya, percuma kalau hafal tapi tidak mengimani itu Ya, makanya percuma. ayo dialog kita. Coba di mana ketuhanan Yesus lagi? Ayo dialog. Karena saya oleh Yesus disuruh dialog. Iya, gini Ustaz. Ustaz boleh pintar untuk menghafal Alkitab, ya kan? Tapi Ustaz tidak memiliki roh yang di dalam situ percuma. Udah butuh roh, yang penting kamu mentuhankan Yesus. Wah, itu udah bilang nggak butuh. Pakai Karena dalil. apa? Ya, Karena intinya Kristen roh kalau ada sumber tahta, itu kalau ada tahta, Bang Duma, Ustaz Sugi, Kristen tidak berani mentuhankan Yesus pakai Bible, nggak berani. loh. Nah, coba kalau berani pakai ayat yang mana coba? Sebenarnya gini ya, di dunia ini hanya ada dua standing Nggak position. berani. Pokoknya Kristen kalau ada orang yang paham Bible, tidak berani mentuhankan. Ustaz. Saya selalu gini kan, Hantu. Dengar ya Kristen ya, kalau kamu mentuhankan Yesus imani saja, tahta tidak ikut campur. Tapi kalau kamu mentuhankan Yesus pakai Bible, berhadapan dengan tahta kamu. Iya, Nah ya udah, ayo. iya. Nah silakan Oke. pakai ayat yang mana? Mau ngomong apa tadi lupa. Nggak bisa. Kang Tadi Bayu potong ini loh, ganti-ganti saya foto terus, ganteng-ganteng terus Kang Bayu nih. Ganteng terus. Kepas. Ayo. Jangan gitulah, jangan pakai foto orang lah bro. Ayo silakan, mau pakai dalil yang mana? Mumpung ada tahta ini, ayo. Nanti saya Pakai foto luruskan. sendiri aja, pakai foto sendiri. Ngapain pakai foto? Iya, pede lah fotomu bang. Ya, semua ini kan perjalanan. Sedangkan kalau Ustaz Arif, enggak gini loh, Anjo, Iya, iya. kalau Ustaz Arif, kalau dia buka komal, kalau nggak ada Ustaz Tata, dia nggak berani dia buka komal. Iya, nggak ada ini ya, nggak ada Setiap sumbernya. hari Ustaz Arif itu, setiap hari buka dia. Nggak, Ustaz Arif ini kawan saya kok. Seperti itu gini bang, gini ya. Kalau ada pertanyaan dari Oten, kami tidak bisa seenaknya untuk menafsirkan ayat Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran. Jadi harus ada ustadz. Makanya kalau kalian itu bertanya terlalu ke dalam, saya bilang aja. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu, nggak berani saya. Setuju. Nggak berani saya. Itu Hanso. Berani atau nggak ngerti? Coba, nggak berani ngerti. atau nggak ngerti? Nggak Nah, ngerti. jujur, betul. Nggak betul. ngerti. Nggak ngerti, nggak Ya. berani, Nggak ngerti. harus mempelajari. Yes, terima kasih sudah jujur. Jadi nggak modal congor gitu kan ya? Setuju. Betul bang. Karena Al-Quran itu ada tafsir di bawahnya, tafsir itu juga mesti ditafsirkan lagi oleh para ulama. Saya aja nggak berani menafsirkan alif lam mim ini, jadi nggak sembarangan Betul, pakarnya. Bukan begitu Ustaz? Betul. Jadi nggak sembarangan kami melabras-labras kitab kami itu. Kan sekarang ada tuh Al-Quran tulisan Arab di bawah tulisan ada Jadi- bahasa Indonesianya. Itu nggak Anjo, itu. udah selesai kan pertanyaannya. Berarti kita istirahat Sudah. lah kita. Iya, ayo istirahat lah ya. Istirahat lah kita. Iya. Artinya di sini Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia, baik dia di langit juga manusia, iya kan? Udah Jangan dijawab disangkal itu kayak tadi. Jangan bulat Gini loh, balik Bang Bayu, gini loh Bang. Anda dari tadi ngotot gitu. Coba bahkan di dalam Al-Quran, siapa nabi nanti yang akan datang lagi Bang? Nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Nggak ada nabi lagi. Nggak Isa ada. nggak datang lagi nanti? Iya, dia bukan Hadis, nabi. di hadis. Isa datang lagi nggak? Iya sebagai Iya, umatnya dia Rasulullah. Oh kok bukan nabi? Berarti dia pensiun jadi nabi? Iya, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Bentuknya menyerupai. Iya. Loh, jadi siapa yang datang kedua kali nanti Biar di Ustaz yang Al-Quran? jawab. Itu Ustaz Nabi bisa jawab. Isa dia menjadi umatnya Rasulullah. Iya. Mana? Oh, jadi umat. Makanya dia Lah, coba baca Rasulullah hadisnya. aja Dia belum sholat. bangkit kok. Jadi Gimana? Jadi dia sholat. Jadi kami bangga. Enggak. Allah, Salah. bangga. Ustaz blunder. Manusia yang Bentar. dituhankan oleh Kristen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ustaz, Saya- sabar. Ketika saya perinci lagi nih. Ketika Nabi Isa datang, Nabi Muhammad hidup atau masih mati? Hanso, paham nggak kau Nabi apa itu Muhammad nabi? itu kan Dengar sudah dulu. wafat ya. Maka dengar dulu. nanti Nabi Isa ini turun tidak membawa syariat menjadi umatnya Rasulullah. Coba baca Baik, hadisnya. baik. Hadisnya dia sholat bersama kita. Baik. Islam. Oke. Tunggu apa lagi? dulu.
ketika dia turun ke bumi, betul? Posisi Nabi Muhammad ini masih meninggal atau bangkit? Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, wafat sudah. Loh, Selesai. iya dia wafat. Nah, terus. Bagaimana mungkin ketika dia datang, Ustadz bilang dia menjadi umatnya, lalu dia meninggal kok? Dia sholat bersama umat Islam, menegakkan syariat Islam dia. Bukan dengan Muhammad kan? Lah iya, sama seperti saya dia, Islam dia. Bukan Saya lo kan gimana umatnya sih? Nabi Muhammad kan saya. Muter-muter loh. Imamnya, Iya. Tat. Imamnya siapa, Tat? Imamnya, Tat. Umat Imam Islam Mahdi itu, tahu Tat. hadis itu, dia sholat bersama kita nantinya dengan Imam Mahdi, sholat dia, bahkan tidak mau jadi imam dia. Enggak Di saja Quran, imam aja. Quran berapa, surat berapa itu? Hadis. Oh Dia bilang, hadis. Jadi yang lebih lengkap Quran atau hadis? Loh, terus kamu nanya turunnya Isa kan tadi? Iya, makanya bingung. Kamu nanya turunnya Isa Berat pakai saudara. Al-Quran. Oke, kamu nanya turunnya Isa pakai Al-Quran. Yang mana ayatnya coba? Hah? Mana ayatnya? Itu kan masalah Anda, Ustadz. Pertanyaan Loh, dari iya, saya hadis kok bukan ditanyakan Quran. balik. Di dalam Hadis bukan Al-Quran Quran, Bang. Isa akan Tahu, saya turun. tahu. Di mana ayatnya? Ya Ditanya silakan dulu Anda di Quran itu, jelaskan. jawab dulu. Ayatnya ada nggak? Tadi kamu mengatakan Al-Quran kan? Coba Iya. mana? Oke. Gini. Tunjukkan surat berapa, ayat berapa Nabi Isa turun ke dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam Hadis. warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu ketik turunnya Isa, hadis turun tentang turunnya Isa, banyak ada nih muncul di Oh, antara. hadis. Ya sudah. Nah terus kamu tadi pakai Al-Quran itu yang mana ayatnya? Iya, mana ayatnya? Mana? Loh, saya kan bertanya. Kalau nggak ada di Udah, Al-Quran ya kamu tidak sudah. bertanya tadi Iya, kamu mengatakan dalam macet Al-Quran lagi. saja Isa yang akan turun. Kamu ngomong gitu tadi? Macet lagi. Ya berarti koreksi. Salah. Oke. Ngik. Macet. Kembali ke pertanyaan saya ya. Ketika dia turun, Nabi Isa ini turun, ya, Nah, dia turun di mana nih? di Menara Putih kalau dalam hadis. Damaskus. Menara? Damaskus. Damaskus itu bagian Arab bukan? Ya udah hadisnya gitu, apalagi mau kita tanya? Sekarang Nabi Isa itu orang mana dia? Lu Nabi Isa, Nazareth, Jesus of Nazareth. emangnya Nabi Isa orang mana? Yesus itu orang mana? Gini Ustadz, Nabi Isa di Nabi Al-Quran, Isa itu diutus nabinya sama siapa? Israel dulunya. Oh Israel. Kenapa dia nggak turun di Israel? Ya udah, kamu mereka menolak ditinggalkan sudah oleh Tuhan Israel itu. Lu kan banyak ayatnya. Kerajaan akan diambil. Ya sudah lah, akan oke, berpindah. ya. Kerajaan Oke. Allah akan berpindah untuk apa? Allah sudah Oke. mengambil Israel. Jadi Tapi kira-kira jujur dulu, ketika sebentar dengar, aku boleh face to face sama Bang Hanzo yang Nggak. menyerahkan ke waktu kekuasaan Pontius Pilatus. Siapa yang menyerahkan? Kaum Farisi bukan? Kaum Farisi itu, kan? Bang? Yang Terus? menyerahkan Isa untuk dihukum, betul kan? Kaum Farisi. Kaum Farisi di itu adalah Kristen Alkitab nggak ada Ortodok, ya Isa, kan? Bang. Betul Isa kan, nggak Bang? disalib, Bang. Iya, tapi kan Yahudi Ayat berapa itu? Ortodoks ini nggak berani. Ayat berapa, Bang? Enggak, saya ini mualaf, Bang. Saya sekolah Katolik. Ini nggak masalah. Ya, Mau oke. mau mualaf mau nggak masalah. Iya, betul kan kaum Farisi yang menyerahkan Nabi Isa ke Baca pengadilan. aja ayat berapa? Ayat berapa itu? Saya nggak mau buka Bible lagi, Bang. Oh ya sudah, jangan asumsi nanti jatuhnya. Lah kok nggak berani jawab? Mana si Ya, makanya Pas. kita Pas, coba baca jawab, aja Pas. gitu loh. Betul nggak kaum Farisi yang menyerahkan? Tunjukkan datanya dulu gitu kan. Sama kan? Tunjukkan Kalian tadi datanya kan Bang juga. Jibril. Nggak Coba, mau Bang saya. Jibril. Haram. Bang Jibril, Haram tunjukkan saya datanya Bang Jibril. Oh haram. Bang Jibril. Ya udahlah, oke, makasih semua. Saya izin nggak tahu pamit ya. ayatnya. Waduh, kok udah langsung cabut? Udah dari tadi Bang Jibril. Iya. Ustadz Arif, kan kita udah kenal lama. Jam segini kan waktu pulang Bang. Ya nggak? Waduh, kamu itu cuma alasan aja. Alasan aja kau. Nanti lah dia Waduh. lagi Ustadz ya. Ini Loh, kan iya, tadi dilanjut hasil. aja. Bang Jibril, jangan turun duluan, hadapin dulu Bang Jibril. Oh, udah sering sama Bang Jibril. Loh, iya, ayo data by data ayo. Ini waktu saya pulang nanti saya kekancingan di kantor. Waduh, alasan ini. Bang Jibril. Pulang ya nanti. Makasih ya semua, terima kasih diskusinya. Oke, Bang. Tetap Oke, santun, Bang. tetap apa ya?
tetap kondusif. Oke, terima kasih semua Ustadz di sini. Terima kasih Terima Bang kasih Jibril. Bang Mari. Adrian. Bang Siap, Kepas, siap. kalau ada salah-salah maafin ya Bang ya. Kalau ada Sama-sama Bang, sama-sama Bang. Ya, ya. TTB ya, Wah, saya sekarang Kepas tinggal- ya. Kalau ada yang hacit ramu, udahlah di ini aja di tipek aja lah ya. Begini Tinggal loh, kau Le. Kepas Kalau di sini. saya kalau udah Jangan masuk turun kau Kepas. Jangan turun. Ini dengar dulu, dulu. Bayu. Dengar dulu, makanya selesai mau ngomong kamu. Udah ini Pak, Kepas disabar dulu. Ini ada Siapa dulu Kepas? Ada tamu Kepas, siapa lagi Kepas? Siapa dulu Kepas? Bang Bacot. Gak tahu saya ini. Islam atau Oh, Kristen atau ateis, Jarod. Suara like Kepas jauh. Dekat ini, dekat. Ah ya itu mantap, ini mantap. Ayo kau sekarang kau Kepas. Udah saya mau Kalau udah. saya Udah mau begini ini loh, saya prinsip pamit saya dulu. kalau saya masuk koman Islam berarti harus Udah siap, Kepas. Saya mau istirahat udah dulu saya mau keluar. Kepas. Oh, mau ditutup ini Ustadz? Enggak, saya mau maghrib di sini persiapan. Bang Jibril, saya pamit dulu. Siap, Ustadku. Semuanya, Bang Obrian, Iya. Bayu. Assalamualaikum. Mau maghrib di sini saya turun dulu. Semuanya ya. Assalamualaikum. Kalau ada salah-salah kata ya, maafin ya Tat. Oke. Siap Ustadku, andalanku. Ustaz Tata sama Bang Yesus. Si Kepas sekarang ini. Ayo Kepas. Kau sekarang. Kepas. Lanjut. Aku Yesus tahu Tuhan Kepas. prinsipmu Ustaz Arif. Kepas. Kalau udah mulai undang Tata, undang Bang Juma, undang Bang Endi. Kalau udah mulai tumbang gitu. Undang Jibril, semua diundang. Tumbang apa, Bang Kepas? Saya tidak pernah ngundang siapa-siapa Bang Kepas. Waduh, tanya aja kau sama Bang Jibril. Saya Kenapa? tidak punya. Ya, emang Kepas mau head to head gitu? Apa gimana sih? Loh, kok kabur? Kok hilang? Lari dia. Udah lari. Orang takutin. Kalau taunya Yohanes 13 doang, masa mau head to head sih? Udah mulai puyeng Bang kepalanya Bang. Dia memang sulit lah. Sulit. Ini nggak serunya pada. Iya, itu dia. Kalau Bang Jibril naik, teman-teman noten pada kabur semua ini. Si siapa Hanso tadi alasannya mau pulang dari kantor katanya. Tapi bagus juga volume suaranya dia dalam berdiskusi enak juga sih Bang Hanso itu ya Bang ya tadi Bang ya. Iya, tapi Hanso itu narasi-narasinya itu mengadopsi sebuah dikeluarkan oleh CN di sini. Cari remis aja, cari remis. Oh gitu, cari remis ya. Disuruh tunjukkan ayatnya di mana umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Iya. Nggak bakalan ada. Iya, oh begitu dia. Enggak, sementara dari 1,9 miliar penduduk di dunia ini yang muslim, dari 1,9 nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Cari satu aja. Kalau ada saya ngapain pindah Islam Bang? Mana ada Bang? Sesimpel itu aja lah Bang. Ya, dan yang anehnya itu kalau soal tadi narasi dibangkitkan. Narasi dibangkitkan itu cuma ada di agama pagan gitu loh. Nggak ada di agama samawi itu nggak ada. Nabi-nabi sebelumnya itu nggak ada yang meninggal habis itu bangkit lagi dan seterusnya itu nggak ada. Itu ada di agama pagan. Odin, Osiris dan seterusnya itu agama pagan gitu loh. Habis itu minum-minum darah Tuhan, makan daging Tuhan, itu semua pagan. Last Testament itu perjanjian terakhir itu ya, perjamuan terakhir itu ya Bang ya. Last Supper Ya. Yang dilukis sama si orang Itali itu ya. Ya. Ini minumlah ini sebagai darahmu, minumlah dan ini sebagai darah. Oke ya. Waalaikumsalam.
Jadi jangan bangga dengan ajaran pagan yang diserap itu, jangan bangga, lucu kalau ininya. Nah, ada orang bangkit Mana 3 Bang hari. Jibril, semuanya kabur nih Bang Jibril. Bang Jibril datang nih, pakai pas sekali kabur. Enggak lah, mungkin pas lagi pulang kantor aja kali. Tapi kalau yang tadi Bang Jibril sebelum naik itu, kalau kita mau jawaban yang sih dibikin meme-nya Baginda Rasul lagi ke Sidratul Muntaha itu, kita jawabannya apa sih Bang Jibril? Apakah kita, ya itu alif lah, kita percaya goib atau gimana itu Tat? Maksudnya pertanyaannya gimana? Subahati gimana? Lu gimana Brin? Katanya Rasulullah tuh manusia biasa kok bisa tawar-menawar sholat sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit, menembus dalam satu. Kita menjawabnya gimana itu ya Tat ya jadinya? Kalau soal Isra Mi'raj ya. Kalau soal Isra Mi'raj ini sebuah keimanan Bang. Itu kita nggak bisa jelaskan gimana logikanya dan seterusnya. Tapi kalau ditelusuri dari segi bahasanya aja, linguistiknya aja, Isra dan Mi'raj. Isra itu beliau ini dari tempat beliau di Madinah atau Mekah waktu itu ke Israel, ke ke masjid itu. Dalam yang semestinya kalau dipakai onta itu mestinya perjalanannya 1 bulan, tapi beliau itu berarti beliau itu sudah menembus ruang waktu. Iya, dia ikatkan di Baitullah Kak, di Masjidil Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha pakai burak gitu ya. Jadi kalau itu sudah ranah keimanan. Sama seperti kalau kita tanya juga gimana Nabi Idris atau Nabi Enoh, yang Enoh kan di mereka, di Idris di kita kan. Nabi Idris itu nggak meninggal sampai sekarang, tapi diangkat ke langit. Ya. Tapi ada beberapa versi ya ulama ya Tat ya, begitu Tat ya. Jadi nah itu maksud saya. Jadi kalau itu soal ranah keimanan, paham? Ya setuju. Jadi nggak tauhid kita ya Tat ya, jawaban kita. Iya. Kita bisa diskusi hal-hal yang realistis, ayatnya mana, sumbernya mana, dalilnya apa, dan di situ menjadi dalil kita untuk beribadah seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau mempertanyakan saya percaya Nabi Idris atau Enoh diangkat Tuhan, nggak bisa. Itu sebuah yang itu ranah keimanan, itu nggak bisa didebatkan. Kita debatkan ya insya Allah lu nyembah gantungan kunci juga kita ada masalah ya kan. Ya. Dan iman orang-orang berbeda-beda levelnya ya Tat ya. Iya. Berarti guru gembul itu ngaco banget itu, berarti memang itu. Kenapa? Apa Subhati? Iya, yang guru gembul itu ilmiah, harus ilmiah dan ilmiah itu berat juga kan. Kalau udah ranah iman dengan ilmiah ya kayak makam Rasul itu kan kepercayaan turun katanya, sampai dibilang begitu kan. Raudah itu makam Baginda Rasul di Masjidil Haram. Ya, terus yang masalah orangnya bahwa itu diambil sebenarnya Quran, ngambil ditukil dari Bible. Terus masalah di sini sering misconception nih Bang. Di sini selalu penyalahpahaman sempat punya misconceptions. Al-Quran ini berdiri sendiri Bang. Kami seorang muslim itu nggak perlu melihat perjanjian lama dan perjanjian baru untuk mengenal Nabi Ibrahim. Paham nggak sampai sini Bang? Oh, terusin. Nah, jadi lucu kalau mereka bilang, oh kalian nggak kenal Nabi Ibrahim kalau nggak baca perjanjian lama. Lo kocak. Nabi Ibrahim itu diceritakan di Al-Quran. Kami justru belajar nabi-nabi itu dari Al-Quran, kalian itu bukan parameter kebenaran. Justru kalian ini parameter tegar tengkuknya Bani Israel. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad ini dinistakan di kitab kalian. Dan betul kalian justru dinistakan. Kalau kita baca nabi-nabi sebelum ini betul dinistakan di sana. Nabi Lut incest. Nabi Ibrahim telanjang-telanjang dengan anaknya, dilihat anaknya.
dan seterusnya. Justru perjanjian atau kitab yang kalian pegang itu sebuah investasi bahwa memang itu ditulis oleh yang bukan Tuhan gitu loh. Nggak mungkin Tuhan menulis sebuah nabi baik di kaumnya punya lucu kan? Jadi mereka pikir narasinya lucu gitu. Ya, izin dulu bang, disapa dulu Bang Widi, Muslim ya? Bang Widi, dibuka mic-nya. Waduh. Baik, Lanjut, jadi lanjut. kita Lanjut, berdiri Bang sendiri ya. Kita berdiri sendiri ya Tat ya, bukan diambil seperti yang Guru Gembul bilang bahwa diadap, dicopas sedikit-sedikit dari Bible Taurat itu salah total ya Tat ya. Jadi ya Tat. Iya, lucu Bang, lucu. Iya, Kalau Terus Al-Qur'an begini Tat, kalau yang sebenarnya kan jelas-jelas kan baginda Rasul kalau pengen bisa baca mudah saja. Tapi dia wahyu kan, dia tetap. Nah, dan di ciri khas orang Arab Badui memang jago bersajak, pandai berpantun begitu. Itu hubungannya eratkah dengan bahasa-bahasa Quran? Tapi memang kosakatanya di atas langit sih Arab ini memang kalau jadi Bang, memang sesimpel ini bang. Kata surah, surah bang. Ini yang gampang aja, yang seberapa besarnya Al-Quran ini. Kata surah, S-U-R-A-H. Ya. Kata surah itu belum ada sebelum Al-Quran ada di dalam bahasa Arab. Jadi kata surah itu berasal dari kata awalnya itu sur. Sur itu artinya dinding, bang. Nah, jadi dalam kaidah surah, kata surah itu sebenarnya dinding yang melindungi. Jadi kita digambarkan dinding yang melindungi sebuah kota. Ayat-ayat dalam surah itu seolah didindingi oleh surah ini, bang. Itu satu kata surah doang loh, bang. Diambil sumber katanya dari sur tadi. Nah, dan itu itu saya baca bang tentang kata surah ini itu sampai 8 halaman bang menjelaskan kata surah ini, bahwa jadi surah ini digambarkan sebagai dinding yang menguasai atau melingkupi seisi-isi ayat itu sebuah tanda atau poin-poin itu di dalam surah ini. Tapi biasanya dinding-dinding ini kalau kita punya kerajaan yang membangun dinding-dinding di kota ini siapa? Empunya kota atau rajanya. Iya. Nah, di sini berarti surah ini yang membangun ini Allah. Dan surah ini dinding dari ayat-ayat ini diturunkan dari langit. Jadi seberapa tinggi ini dinding surah ini? Itu cuma kata surah itu loh bang dijelasin. Saya sampai wah, kalau dalam kaidah makna ya, itu makanya dalam satu ayat aja nggak bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia yang dengan simple gitu. Iya, tafsir aja ya bang ya. Nah, di dalam tafsir itu harus pakai orang ahli mufasir ya bang ya, ahli tafsir ya bang. Iya, betul. Tapi berarti Al-Quran itu bahasa Arab kan bang? Sepakat itu bang, atau gimana bang? Atau Al-Quran bahasa Al-Quran gimana bang? Bahasa Arab tinggi bang. Mereka orang-orang Arab ini menyebutnya Al-Quran ini bahasa Arab tinggi. Dan dulu belum ada harokat ya bang ya? Harokat itu ada di Khalifah kelima. Khalifah kelima sesudah Hasan Hussein ya bang? Setelah Ali, iya itu baru ada harakat. Makanya kalau saya buka Al-Quran zaman Utsman, saya ada Al-Quran zaman Utsman, abang mungkin mau lihat. Udah pernah lihat belum? Kalau mau ditayangin boleh bang? Belum bang. Bentar ya.
ini sesudah ditarik-tarikin karena udah terlalu banyak ngawur ya di zaman Utsman ya, karena khawatir ya banyak lain. Betul ya kan yang Bang ya. Kan di Khalifah Utsman ini kan sebenarnya kan Umar bin Khattab yang bilang tolong bikinkan, bakukan di bidah katanya. Betul kan Bang ya kan? Kalau mau dibukukan. Abu Bakar justru yang menyatukan semua mushaf, Bang. Iya, tapi nggak boleh dibikin dalam satu bundel kan? Begitu kan Bang ya? Boleh, dia udah satukan. Tapi pustakanya udah dari Al-Baqarah, udah begitu setelannya? Udah. Dari zaman Nabi udah diurutin suratnya, Bang. Justru malah ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah begitu menerima wahyu, itu dia langsung bilang sama penulisnya, karena di Madinah aja udah ada 65 penulis Al-Quran, Bang. Ya, oke. Rasulullah setiap menerima wahyu itu dia bilang, ini ayat ini posisinya di surat ini di ayat sekian. Itu pemposisian surat dan ayat sudah ada. Udah ada. Setelannya udah begitu Tat ya? Sudah. Setelannya udah begitu ya. Tapi kan ada di zaman di Khalifah Utsman udah terlalu banyak yang kayak di posisi ini berantakan ditulis seperti kiraat Bang. Yang diributin di zaman Utsman itu kiraat. Abang tahu kan? Iya. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 kiraat atau 7 huruf. Iya, betul. Jadi contohnya kalau yang gampangnya kalau Al-Quran diturunkan kepada saya akan bilang satu kata itu namanya fitnah. Tapi ada beberapa orang Sunda nggak bisa bilang fitnah. Dia bilangnya fitnah. Iya, oke. Ya, saya refresh. Oke, betul. Saya baca di bukunya Quraisy Shihab, walaupun Quraisy mungkin orang. Oke. Betul. Nah, abis itu masalahnya di zaman Utsman itu orang Sunda, ini contoh ya, orang Sundanya ketemu orang Betawinya, abis itu orang Sundanya nulisnya fitnah, ditulisnya PITNAH, Bang. Iya, setuju. Sementara orang Betawinya bilang enggak, itu tulisannya fitnah. Terserah lo mau bacanya kayak gimana, tapi tulisannya F, fitnah. Nah di situ mereka ribut dan dua-duanya berasal dari Rasulullah, nggak ada masalah gitu loh. Sanadnya ketemu sama Rasulullah, tapi mereka saling mengkafirkan, di situ masalahnya. Makanya Umar itu minta tolong sama Utsman, tolong disatukan mushafnya, tolong diseragamkan. Iya, diseragamkan ya. Jadi walaupun tulisannya terserah kalian mau bacanya fitnah, tapi tulisnya fitnah gitu loh. Iya, lidah ente kayak gimana Sunda, Medan ya, Chinese, Tionghoa, tapi tulisannya pakem sama ya, gitu ya. Alif, lam ya, begitu ya jadinya ya. Izin Bang Jibril. Siap. Panglima batik, Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam. Ya Panglima, ada yang apa yang disampaikan? Nyimak aja dulu Bang. Ingat-ingat. Hitung-hitung nambah ilmu lah. Ya. Baik. Siap. Ya. Ini Bang, ini contohnya ya, kalau Abang buka di islamicawareness.org, di Quranic manuscript, di sini ada manuskrip Al-Quran. The Quran of Uthman at Tazak, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. 2nd century of Hijrah ini berarti 660 ke 720. The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. The extant folios contain more than 99%. Jadi 99% Al-Quran udah ada di sini. Nah ini mushafnya, ini lembaran-lembarannya. Late 1st century of and early 2nd century of Hijrah. Loh, keluar Abang. Ketendang kah? Kenapa si Hanzo di sana, kenapa? Waduh, Bang O'Brien jatuh dia. Enzo lari ke Bang Blender, tempatnya katanya. Ya takut dia sama Bang Jibril. Coba naik lagi. Bang O'Brien mana tadi? Jatuh ya? Ya, jatuh beliau. Beliau doa live beliau. Di apa Bang? Di multitude. Tadi dia bilang dia belum pernah lihat Al-Quran Utsman.
makanya saya pengen tunjukin. Ah, ini dia. Oh, iya. Tadi ngelak bang tadi bang. Ngelak. Ya, oke, siap. Nah, jadi ini bang, Al-Quran yang ini The Quran of Uthman atau Kapi Museum Istanbul Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Karena carbon datingnya ini yang seabad dengan Rasulnya, yang abad yang sama dengan Rasulnya. And 2nd centuries, abad pertama Century. and second ya, 100 to 200 after Hijrah ya. Iya, jadi 60 ke 710. Oke, ini udah dikolek kembali yang kiraatnya berbeda, udah dikolek ini ya. Berarti ini udah ini ya bang. Ini yang dari Uthman, yang penyatuan. Jadi sebelum ini catatan sahabat-sahabatnya. Oke, ya. Nah, ini dari Ibnu Mas'ud nih ada nih. Oke, Mas'ud, mungkin kenal. Nah, kalau ini diambil dari sini, Bang. Ya, oke. Ini catatan para sahabat. Karena itu tulisannya di sini mid first century of Hijrah. Berarti 620. Ya, oke. Ya, berarti 620. Ini Rasulnya masih hidup nih. Ya. Nah, habis masih itu hidup ya. kan Rasulullah meninggal 632, Bang. Umur 63 beda 1 tahun. 600 enggak, tahun 630. Oke, ya. Tahun 632. Ya, oke. Ya, betul. Beliau kan 632 meninggalnya. Ya, betul. Habis Berarti ini itu masih hidup ini ya beliau ya, baginda Rasul ya. Iya, ini Codex Parisno Patronus, a Quran manuscript from 1st century of Hijrah. Ini abad yang sama juga. Ini catatan-catatan sahabatnya, masih ada darahnya karena ada perang Yamama dan seterusnya. Habis itu ini juga otentik Bang. Ini ada sumbernya juga. Ada sumbernya di mana History of Manuscript sekarang ada di mana, fotonya ini siapa yang ngambil fotonya, ini dari Noseda British Library, tahun berapa dan ini isinya surat berapa, ayat berapa dan seterusnya. Karena tempo hari saya ikutin percakapan para profesor di Robito Alawiyah, saya nggak ngomongin masalah nazab ya, dua prof yang ahli furologi itu, naskah tertua itu di tahun 500 tahun 500 berarti ini termasuk naskah paling Ini termasuk tua ini ya, termasuk Bang, ya? iya ini termasuk ini termasuk I see, okay. Ini sampai ada Codex Mashhad, kalau Abang tahu Codex Mashhad, an early Quran Ibnu Mas'ud, ini sahabat langsung Ya paham, I know him. nah I know first him. Mas'ud. Ini di sini ada doa kunutnya dan seterusnya, itu yang sempat diributin dan ini. Nah, jadi ini begitu pengumpulan, ini jadi satu kitab ini di zaman Uthman. Nah, oke. Tapi perlu saya tapi saya perlu ingetin lagi untuk Iwan Villa di bawah. Zaman ini berarti bukan zaman seperti apa ya? Zaman Soeharto dan zaman Soekarno ya. Enggak, ini Uthman ini menantu Rasul langsung. Betul, dua anaknya Rasul dinikahi nama Utsman. Yes, Uthman ini orang yang berjalan, nongkrong, jalan, perang dan semuanya bareng Rasul gitu loh. Dia orang yang hidup bersama dengan Rasul. Jadi dia penghafal juga, dia termasuk 7 penghafal pertama Al-Quran. Nah, ini kalau Abang lihat, ini kita punya Bang, alhamdulillahnya. Nih sebentar ya. Kita punya nih, ya Bang bisa lihat ya. Masih ada Bang ya, wakafnya dia, hotelnya dia diwakafkan ya Bang ya. Gitu ya. Nah, Abang bisa lihat nih. Kita punya nih, sama ya. Ya, oke. Kita punya scanannya ini ada 822 halaman Bang. Nah, ini Abang bisa lihat surahnya dari Al-Fatihah. Sorry Bang, udah ada harokatnya itu Bang ya? Di situ udah ada harokat? Belum. Oh, gundul masih ya? Gundul ya? Masih gundul, belum. Oke, masih gundul. Habis itu nih Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Kalau kita mau coba surat pendeknya aja, 110-111an. Nih kalau saya zoom in, habis itu saya buka Al-Quran di sini, kita cocokin per hurufnya atau per katanya. Nih ya. I, da, ja, a, nas, rul, loh, hi, wal, fath. Oh oke, ini ada juz sama ya Bang ya ini ya. Oke. Nah, habis itu kita sama ini. I, ja, za, nas, rul, loh, hi, wal, fath. Masya Allah. Wa, ro,
Iya. Aita, Ya. Aita, Aita. Nas, terus nih. Dan ini 114 kita masih punya nih. Ini 822 halaman. Ini scanannya dari ini yang abad yang sama dengan Rasulullah ya. Masih hidup Bang Ida Rasul ya Bang ya? Mas Bang. Abad yang sama dengan Rasul. Oh abad yang sama ya. Maksud saya ini di luar hafalan ya. Ini nomor 2 loh. Ini sekunder loh. Ini sumber untuk kita sumber sekunder loh. Nomor 1 kan tetap hafalan Hafiz Quran. Yang sampai detik ini yang masih banyak ada terburu 100. perang ya Bang ya, makanya dibikin tulisan ini ya lompatannya gitu ya Bang ya. Perang Yamamah, betul. Iya, banyak Pak penghafal Hafiz Quran terbantai. Makanya Betul. iya saya ingat. Oke, kita saya refresh. Perang Yamamah, betul. Perang Yamamah itu terjadi di Desember tahun 632. Ada Banyak namanya Hafiz Perang Quran Yamamah, tumbang ya, Bang, ada ya, di situ, beberapa Bang, ya. penghafal. Bang Jibril ya. Iya, banyak Hafiz Quran yang meninggal. Habis itu ya dari situlah, dari Umar itulah. Karena Umar kan cuma jadi khalifah tuh sekitar 2 tahun. Paling sebentar dia, paling lama Umar Iya, Utsman. betul. Ya, paling lama Umar Utsman dia. Ya, lama. Usman sekitar 12-13 tahun. 13 Habis itu, tahun. nah jadi ya gimana Bang? Jadi ini bener-bener nggak ada sama sekali miss 1 abjad aja nggak ada ya Bang ya? Oh nggak ada Bang, nggak ada. Kita bisa cek dengan yang Utsman punya Tadi Bang. ya Bang ya. Iya. Iya, kita bisa cek langsung. Abang mau surat berapa, ayat berapa, kita pergi gitu langsung baca dari sananya. Nggak ada ayat-ayat tambahan, catatan kaki jadi ayat, itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Iya ya Bang ya. Turunnya sampai sejarah turunnya juga saya baca di buku-buku banyak itu. Ini sejarahnya maksudnya di Mekah Madinah pendek panjang gitu. Itu sampai sedetil itu ya Bang Jibril ya, sehebat itu ya Bang ya. Gitu ya. Keperluannya ya ayuhan nas, ya ayuhan lazina amanu gitu. Itu seperti Itu. Saya yang baca sejarahnya aja itu yalah Allah kata bila Bang. ya Memang dia yang menurunkan, Ya, itu janji dia kan, dia yang menurunkan dan dia yang menjaganya kan. Subhanallah. Dan sampai sekarang ada 150 juta orang yang hafiz. Dan hafiznya ini, yang 150 juta ini, hafiz ini ya Bang ya, yang kalau kita lulus SMA, lulus itu kita dapat apa tuh? Ijazah. 150 juta ini yang ada ijazahnya Bang. Ya Allah ya Karim. Itu yang dibilang kalau mati pun jenazahnya akan para kutu-kutu di tanah nggak akan menggigitnya ya Bang ya, Bang Jibril ya. Betul. Ini contoh, Abang udah pernah lihat belum orang yang hafiz dengan ijazahnya? Belum Bang, saya belum Bang. Saya senang baca buku karena saya mualaf, saya baca buku aja Bang. Tapi saya dibimbing dulu sama Profesor Asep Usman, Win, yang benar-benar orang lurus lah, yang nggak. Saya hanya itu aja guru saya. Selain itu saya kerja dan lain-lain. Tapi saya referensi saya tetap saya pegang yang tidak terkontaminasi lah Bang, gitu loh Bang. Banyak sekali ini Bang, ini contoh hafiz ya. Ini mirip saya nih, kamera depan sama kamera belakang sama aja. Nah ini yang dia pegang ini ijazah. This piece of paper is known as an ijazah, and it's basically what a scholar of Islam gives his student of knowledge. Nah ini nanti ditunjukin isinya. Nah ini isinya. Another sheikh, very beginning, and every single red word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my sheikh, who studied from another sheikh. Nah, jadi disebutkan di sini, nanti begitu dia hafal itu nanti nama dia ditulis di sini, habis itu gurunya ditulis di sini, dan setiap setiap tanda merah ini itu artinya dia belajar dari siapa, dia belajar dari siapa, dia belajar dari siapa, dan dia belajar dari siapa terus. Nah kita lihat sampai mana. Another sheikh, all the way back for 1,400 years, and if you look here towards the end of the chain, you can see
عن أبي هريرة, the great Nah, jadi di ujungnya an Abi Hurairah. Iya, Abu Hurairah. Nah, habis itu dia dapat companion dari of the Prophet ﷺ, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'b, Ubay bin Ka'ab. Itu termasuk yang nomor 4 pertama yang hafal Al-Quran. who got his ijazah from none other than Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ubay dia dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dapat ijazah ya, yang 150 juta sekarang yang punya ijazah ya. Yang di luar yang nggak punya ijazah tapi hafal Al-Quran gitu, wallahu a'lam bishawab. Itu yang ada sanatnya tuh, yang hafal tuh. Nah itu baru soal Al-Quran ya, belum soal hadis lagi. Waduh, kalau soal hadis lagi sanatnya, waduh, meninggai. Abang-abang yang lain, lanjut Bang, saya jadi mau monopoli. Silakan Bang yang lain, babang-babang yang lain. Nggak apa-apa, Pak Kobrian. Karena kalau kita sanad hadis saja, kita sampai bikin kayak gininya. Saya pribadi bikin kayak gininya. Jadi Sahih Bukhari itu, contoh dia menerima dari Abdullah Yusuf, habis itu dia dari Malik bin Anas, habis itu ke Muhammad bin Salim, ke Urwa, ke Abdullah Rahman, ke Umar bin Khattab, baru ke Nabi. Dan ini chartnya. Oh, mappingnya ya Bang ya, mappingnya. Ini dari Sahih, Bukhari, Abu Daud, Musnad Ahmad, Sahih Muslim, Musnad Ahmad juga, dan ini waduh chartnya. Berat. Dan ujungnya semua mesti ketemu dengan Rasulullah. Jadi kalau Al-Quran kan hukumnya pasti kan mesti mutawatir. Iya Bang. Subhanallah. Ya, gimana Pak Denny? Pak Denny, apa kabarnya? Salam, selamat siang orang-orang yang aku kasihi. Apa kabar? Iya Pak Denny. Sehat. Amin. Ya, mantap. Di Red siapa nih? Retno Sumantri, Kristen, Muslim. Sore, Retno. Enggak, itu kenapa sih pada nanya surat Yasin tuh kenapa? Izin surat Yasin. Pertanyaannya apa? Surat Yasin kenapa? Surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kepicik. Oh ya. Saya izin ya, saya turunin ya. Saya kepicik. Ya. Salam. Baik. Waalaikumsalam. Kita lanjut, Bang Jibril. Enggak, tadi itu ada subhat Yasin. Kenapa surat Yasin? 13-14. Apa yang mau ditanyain dari Yasin 13-14 ini apa? Enggak, tadi itu ada subhat. Bulus dari surat Yasin. Assalamualaikum, Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kabarnya Bang Romo? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Selamat pagi semuanya. Ini cuma saya doang apa semua sih mendengar suaranya kayak robot gitu? Suara siapa gitu Bang? Gimana Bang Jibril? Enggak, tadi ada. Iya, kedengaran. Oh iya, jadi semua ya mendengar suaranya kayak robot gitu ya, tek kayak. Oh. Atau cuma atau koneksi saya ya? Ya. Ini hostnya Bang lagi Jibril. sholat lagi. Iya. Bang Jibril. Iya. Bang Tadi kan sudah ditunjukkan manuskrip Al-Quran yang sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut hadis periwayatannya seperti apa, sanadnya seperti apa, transmisi penulisannya seperti apa. Nah sekarang coba tunjukkan transmisi
penulisan ataupun pembukuan biblos. Monggo. Wah, itu nanti jadi ini Bang, jadi apa ya? Jadi monolog gitu kalau nggak ada. Tapi Pak Denny gimana? Pak Denny setuju? Pak Denny? Enggak apa-apa lah, lawang baca data. Kalau aku sih orangnya santai pertama. Kedua, aku terima apa adanya. Memang Mantap. banyak penulis, kalau kamu mau tahu penulis Alkitab memang nggak banyak yang terkenal, hampir kayak macam Injil itu, keempat Injil itu pun yang nulis siapa nggak tahu gitu. Tapi kita percaya itu semuanya diilhami oleh Tuhan, siapapun penulisnya. Itu aja kuncinya. Mantap. Jadi boleh saya tunjukin datanya ya, Bang? Saya rekam ini, saya rekam soalnya. Jadi boleh saya tunjukin datanya ya Pak Denny? Silakan. Kita kan pernah ngobrol masalah ini Bang Jibril kalau nggak salah dulu. Siap. Jadi kalau Al-Quran seperti yang saya udah bikin chartnya ya. Ini catatan pribadi ya dan bisa di backup dari data-data yang tadi. Jadi Al-Quran itu ini dibikin timeline ya. Rasulullah lahir 571, Revelations firman pertamanya diterima di 610 dan beliau meninggal di 632. Catatan-catatan tadi, contoh ya, DAM 01271, DAM 029, DAM 025, Birmingham, Hijazi Berlin, Codex 1615, ini ada di carbon date artinya di tes kertasnya itu carbon datingnya kertasnya itu dibuat tahun berapa. Nah sekarang kita lihat apakah catatan saya ini ngadi-ngadi atau sesuai fakta. Di Islamic Awareness yang tadi, Quranic Manuscript, kita ke carbon dating, radio carbon dating. Nah di sini sesuai lab dari hasil tes kertas-kertas tadi. Ini ya Codex Sinai yang tadi saya tunjukin, yang lumayan. Ini yang dari sahabat. Begitu di carbon dating, di sini ditulis, nah nih, ya kita bacain ini. It has, ini kemungkinan punya kemungkinan 95% berada di periode between 578 dan 669. Berarti bukan fitnah ya. DAM 0127 ada di 578 ke 669. Dan ini terus. Ini carbon datingnya di 543 ke 643 dengan kemungkinan 95%. Itu ahli virologi ya Bang ya, yang ini ya Bang ya. Jadinya carbon dating kertas-kertasnya Bang. Oke. Nah, dan ini terus, makanya mushaf ini, jadi kalau Al-Quran itu 114 surat. Tapi kalau kurang dari 114 surat namanya mushaf atau lembaran-lembaran Quran. Nah, mushaf ini itu di carbon dating itu waktu Rasulullah masih hidup. Ya. Habis itu Khalifah Abu Bakar, Umar, ini yang tadi kita ceritain. Di zaman Utsman ini baru dikumpulkan dan menjadi kitab. Ini yang tadi saya tunjukin, yang di Tokapi Museum. Habis itu ini yang paling berat, kalau nggak salah 80 kilo apa 40 kilo gitu. Ntar ya saya tunjukin aja datanya sekalian, jadi nggak, nih. Kalau nggak salah satu dari ini. Bukan. Nah ini. Ini Al-Qurannya, kalau nggak salah. Kenapa? Hancur nggak sih fisiknya tuh? Hancur. Dimakan waktu pasti, tapi dirawat kan. Karena pasti dirawat Bang, karena kalau mau ditanya soal hancur atau enggaknya, surat Firaun aja sampai sekarang masih ada Bang. Iya. Ini saya tunjukin ya. Bentar. Nah nih. Ini Hanach Letter, ini dari The Met. The Met ini museum di New York. The Met ini nyimpen The Hanach Letter, Middle Kingdom. Ini dari 2000 tahun sebelum Yesus. Ini suratnya Bang. Jadi kalau soal dimakan waktu dan seterusnya itu BS sih. Bisa dibilang ya ngadi-ngadi. Ini 2000 tahun sebelum Yesus aja masih ada gitu loh. Jadi kalau dibilang, bacaki dimakan ini nggak, itu ngarang nih, ngadi-ngadi. 20 abad sebelum Masehi manuskripnya masih ada. Sementara tulisan murid-murid Yesus nggak ada, kobong. Kemana itu tulisan murid-murid Yesus itu? Disembunyikan atau gimana itu?
Wallahu alam bisawab. Abis itu ini tadi kita balik ya. Ini kalau Al-Qur'an timelinenya sampai yang kita pegang sekarang dan kita bisa cocokkan sampai sekarang, ya. Nah, di sini ini punya Pak Denny nih. Nah, Biblos yang dia pegang sekarang itu sumbernya dari Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Ini ditulis di tahun 325 ke 350. Kodeks tertuanya namanya Sinaiticus dan Vaticanus. Bener nggak sih? Apa saya bohong? Kita buka Google aja. Habis itu kita tulis Oldest New Testament Manuscript. Ya, Oldest New Testament Manuscript. Manuskrip Perjanjian Baru tertua. Di sini dijawab Codex Sinaiticus. Kalau kita search juga Sinaiticus itu ini. Codex Sinaiticus tertua ya. Kita lihat di codexsinaiticus.org about Codex Sinaiticus tentang. Habis itu nih Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis ya, bukan ditemukan ya. Ditulis pada pertengahan abad ke-4. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Berarti nggak ada yang sebelum awal, nggak ada yang lebih awal lagi ya. Paling awal ini disebutnya. Berarti di sini benar ya. Penulisnya siapa? Dijelaskan dulu. Wallahu alam bisawab, nggak ada yang tahu itu penulisnya siapa. Gelap. Nah, jadi ini di abad ke-4 ditulisnya. Nih. Habis itu apa hubungannya ini sama Yehosua di abad ke-1? Penghubungnya itu ini P90 sama P52. Ini di carbon dating juga, di tes kertasnya, ini katanya abad 2, abad 3. Tapi masalahnya di abad kedua, abad 3 cuma sebegini. Bukan lengkap. Nggak bisa, ini cuma 3 ayat, ini cuma 4 ayat. Dan ini nggak ada ketuhanan Yesus. Ya. Ini di tahun 175 ke 225, ini carbon datingnya. Habis itu baru di abad 1 ada Yehosua, habis itu yang diklaim penulisnya Lukas, Matthew, Markus, John, Paul. Nah jadi antara ini sama ini, itu selisihnya kurang lebih 350 tahun. Kok jauh? Nah 175 tambah 175. Dan masalahnya bang, masalahnya lagi, antara ini sama ini ada yang namanya Ebionites. Ebionites kalau abang tahu itu orang-orang yang tidak menuhankan Yehosua. Nah, berarti kitab yang tidak menuhankan Yehosua itu di mana? Kenapa kitab ini keluar setelah adanya konsili? Oke. Nipu kalau nggak spill websitenya. Oke, website yang mana? Ini Codex Sinaiticus.org. Ini punya kekristenan. Tuh. The British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University Library. Ini kekristenan punya. Codex Sinaiticus. Ini kitabnya kalau mau dilihat manuskripnya. Nih kita buka ya. Kok nipu sih? Ngapain sih kalau nipu? Gue gak takut. Gue takut di depan umum begini gue nipu-nipu. Kalian bisa cek langsung. 1 Yohanes, kita contoh aja ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya, kita buka ya. Nih, 1 Yohanes 5 nomor 7. Habis itu kita buka juga Alkitab kalian yang sekarang kalian punya. 1 John 5, 7. Nih, yang punya KJV ya. Di sini tulisannya 1 Yohanes 5 nomor 7. Yang bersaksi adalah 3. Ini original teks kalian nih, bahasa Greek. Greek Koine. Tapi tiba-tiba di kitab kalian sekarang yang bersaksi di 3, yang merekam di surga, Bapak, Firman, Hantu Suci, dan 3-3-nya adalah 1. Lah ini dari mana, Bre? Original teks kalian abad 4 ini. Ini dari mana nih? Ayat sepanjang ini. Dari Tuhan. Dari Tuhan nggak tuh? Dari Tuhan nggak tuh? Itu muncul dari Tuhan kalau itu, ilham dari Tuhan. Siap, Pak Denny. Itu muncul di abad ke-16 di Textus Receptus abad 16. Lanjut.
Siap. Dari Tuhan kata Pak Denny. Saya ya kalau udah soal keimanan kan saya nggak bisa. Ya kalau aku bilang itu diilhami oleh Tuhan. Masya Allah, Ini itu datangnya belakangan itu benar, itu sisipan, saya mengakui. Tetapi sisipan itu diilhami oleh Tuhan, itu iman saya begitu. Mantap. Ya, oke Bang. Taslim lagi. Oke, setuju. Oke. Nah, jadi kalau itu tadi udah selesai ya soal pembahasan. Kalau transmisi Biblos sih sebentar ngebahasnya karena ya kayak gitu. Terputus 350 tahun. Tapi kalau Al-Quran kan ribet ngejelasin nih siapa 65 penulisnya. Habis itu siapa penghafal, 7 penghafal pertama, 4 penghafal pertama. Habis itu perang Yamamah. Habis itu manuskripnya, transkripnya dan seterusnya. Kalau Al-Quran wah panjang ceritanya. Tapi kalau Biblos kan sebentar. Oke Bang Jibril, itu tadi kan Sinaiticus. Sekarang pindah ke Vatikanus. Oke, kalau Vatikanus ini kita langsung sumbernya dari Vatikan aja langsung ya, daripada bilang datanya dari mana ini apa segala macam. Vatikanus Katolik ya berarti itu ya. Kenapa Bang? Kalau Vatikanus berarti Katolik ya, Paus Paulus itu ya, bukan Anglikan. Wah ini semua ini Bang, semua Katolik Bang. Karena bukan Protestan kan ini Bang, Protestan kan abad 16. Ini nggak ada yang punya Protestan, ini punya Katolik semua. Nah ini datanya dari Biblorium Sacroantum Grassos Codex Vaticanus. Ya. Vaticanus ya. Nah ini mau halaman berapa kita bisa buka. Nah tapi tetap lihat ya dari mana? Abad keberapa? 4. Bang, ya. 4. Ini sumbernya dari mana? Ayo kita lihat nih. Ini sumbernya dari sini. Saya translate nih. Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Pusat Studi Perjanjian Baru. Pusing gitu nih. Studi Bang ya? Pusat Studi Perjanjian Naskah Perjanjian Baru abad 4. Parah. Jadi terus tadi ada tadi ada yang nanya tuh apa Quran saksinya siapa selain Nabi Muhammad? Saksi penurunan wahyu itu ada Abu Huzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu Abbas, Al-Irqam, Uthman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Zabit, Abu Zaid, Aban bin Said. Itu saksi dan penulis Al-Quran waktu wahyu diturunkan. Nah sekarang saya tanya, Yohanes nama panjangnya siapa? Tadi udah disebutin nih yang saksi mata nerima wahyu di situ. Nah, Lukas bin apa? Matius bin apa? Markus bin apa? Paulus bin apa? Jangan respon yang di bawah, udah lanjutin aja. Itu iya, biarin aja nanti lah. Apa lagi yang Bang? Di bawah itu. Apa lagi yang mau ditanya? Silakan. Vatikanus tadi barusan udah. Vatikanus abad keempat. Sudah. Vatikanus sudah. Oke. Udah ya. Maha benar Allah dengan firman-Nya, dengan segala firman-Nya. Dengan segala firman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak bersyukur. Kalau sudah tahu kebenaran dibeberkan seperti ini, dijembreng seperti ini, ditampilkan seperti ini, masih mau kalian umat Islam murtad dari Islam lalu kemudian masuk Kristen yang kitab sucinya nggak jelas, masih mau kalian? Biar aku yang baptis saja. Serius. Maaf ya Pak Denny ya, maaf ya. Iya, Saya cuma menyampaikan. Santai. Sama aku kan santai, kamu tahu.
Ya, saya cuma ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh doktor lulusan S3 yang mana menurut beliau ada 6.577 kesalahan di dalam Bible. 6.577 kesalahan dalam Bible. Ya, kesalahan saya akui, ada kesalahan semacam data-data, tapi untungnya tidak ada yang namanya kontradiksi antara hukum A dan hukum B. Nggak ada. Kalau kesalahan ada, gimana betul. Pak Denny? Betul, kesalahan ada. Tapi kontradiksi Gimana Pak nggak ada. Gimana Pak Denny mau mengatakan tidak ada kontradiksi, sedangkan Matius saja versus Yohanes sudah berbeda loh Pak. Ya, dalam arti kontradiksi itu kita harus mengerti dulu apa arti kontradiksi. Sebagai contoh, satu mengatakan hukumnya haram, terus ada ayat lagi lainnya, umpamanya gini loh, kontradiksi apa ya? Jadi kayak pertentangan. Emang ada yang haram, Bang? Pertentangan. Emang ada yang haram? Emang ada yang haram? Ya, kalau dilarang Tuhan kan bisa juga disebut haram sebenarnya. Oh. Kayak macam makan babi gitu kan. Boleh perintah Allah maksudnya, Bang. Ada di Kristen. Iya, perintah. Nggak, semua makanan ada, iya. halal di Kristen Pak Denny. Kata Iya, pendeta kalau Kristen Sosoro iya, itu. enggak aku tadi bicara tentang perjanjian lama untuk orang Yahudi itu. Oh, iya. Itu dilarang. Kalau di Kristen nggak ada memang. Seandainya di Gitu. Bang Jibril ya, seandainya kapal selam itu bisa ditumis, dikasih kangkung sama mentega, dimakan juga. Nggak, tapi Pak Denny, ini ajaran nabi-nabi selalu ada yang diharamkan, Pak Denny. Termasuk Nabi Adam juga. Ya. Alasan Nabi Adam diturunkan dari surga tuh apa, Pak Denny? Dia tidak pernah turun dari surga, Nabi Adam. Bukan. Atau Adam dikeluarkan, oke, dikeluarkan dari surga. Enggak, Adam nggak pernah dikeluarkan dari surga kalau. Oh, jadi dia masih di surga sampai dia meninggal, Pak? Enggak. Dia itu tidak pernah masuk ke surga, Adam. Lalu? Enggak. Dia itu diciptakan di bumi. Oke. Dia nggak pernah di surga. Berarti dia dikeluarin dari bumi gitu? Dia Jadi ke dikeluarin Mars dari gitu? taman. Dia dari dikeluarin taman, oke, dari taman. Biarkan aku menjelaskan, jangan Oke. framing dulu dong. Mhm. Kan saya yang orang Kristen, jadi saya yang berhak untuk menjelaskan Alkitab saya. Gini loh, Adam itu diciptakan bukan di surga. Dia diciptakan di bumi, di Taman Eden. Taman Eden itu kalau menurut Alkitab suci Kristen itu bukan di surga tetapi di bumi. Di Taman Eden, suatu tempat daerah Mesopotamia dekat Irak sana. Kira-kira itu lokasinya. Kenapa aku bilang itu ada di bumi? Karena lokasi Taman Eden itu menurut Alkitab suci Kristen itu diberitakan di antara 4 sungai yang sangat terkenal. Sebagai contoh Sungai Tigris, Sungai Efrat, dan dua sungai lainnya. Jadi di sungai itu semuanya ada di bumi, bukan di surga. Makanya kami mengetahui bahwa Taman Eden itu atau Adam diciptakan di Taman Eden. Adam diciptakan bukan di surga tetapi di bumi, di dekat Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Gitu. Silakan. Lalu muncul Siap. pertanyaan Itu, Pak Denny. Nggak, tunggu sebentar Romo, saya mau lurusin narasi saya dulu. Pak Denny, abis itu dia dikeluarkan dari Taman Eden, betul nggak? Nggak. Iya, dari Taman Eden ya. Dari Nah, Taman Eden. Di bumi. alasan dia dikeluarkan dari Taman Eden itu apa, Pak Denny? Karena dia tidak mematuhi perintah Tuhan untuk tidak memakan buah terlarang itu. Berarti karena makanan ya? Karena sebenarnya bukan kita topiknya itu bukan makanannya, tetapi topiknya itu kepatuhannya. Tapi karena makanan kan? Enggak, intinya patuh, bukan karena makanan, karena dia tidak patuh. Ya, jadi ada makanan yang diharamkan, sama seperti nabi-nabi setelahnya, babi nggak boleh dimakan. Ya, tapi ini aku jelaskan satu kali lagi. Kita tidak Alkitab tidak membicarakan tentang makanannya. Alkitab lebih menjurus kenapa dia diusir dari Taman Eden itu menjurus kepada ketidakpatuhan, melanggar perintah Tuhan. Jadi dia diusir itu bukan karena makanan, tetapi dia diusir karena ketidakpatuhannya. Ya, tapi karena larangan makanannya itu kan, Pak. Iya, saya jelaskan satu kali lagi supaya yang di bawah, yang paling terpenting itu di bawah justru kalau saya ya. Gini loh, si Adam itu diusir dari Taman Eden
itu bukan gara-gara makanannya, tetapi gara-gara ketidakpatuhannya atas perintah Tuhan. Itu, situ kuncinya. Sama aja Pak Denny, kan tidak patuh. Disuruh jangan makan, dia makan. Tidak patuh. Jadi kuncinya ada di. Jadi kamu kuncinya itu ada pada ketidakpatuhan, bukan pada makanannya. Oke. Jadi saya lurusin ya Pak Denny ya. Jadi beliau dikeluarkan dari Taman Eden itu karena dia melanggar hukum Tuhan soal makanan, betul nggak? Soal makanan, nggak penting sih makanannya sebenarnya. Ya, tapi begitu dia makan dia diusir, berarti penting dong Pak. Oh iya, kepatuhannya, dia kesalahan dia itu bukan pada makannya, tapi kesalahan dia itu pada ketidakpatuhannya. Iya berarti pada perintah Tuhan. Oh jadi dia bisa makan tanpa nggak patuh Pak? Bisa makan yang lainnya. Iya berarti makan yang lainnya bisa. Iya berarti Kan dia banyak bisa makan buah pengetahuan itu tanpa menyalahi aturan. Maaf Bang Bayu, saya nggak lagi ngelawak, ini serius ini. Jangan ketawa tolong. Iya, saya tidak akan menertawai Anda. Soalnya saya tidak menertawai Anda. Tolong kita saling menghormati aja. Oke. Nikmati saya aja. tidak menertawakan Anda soalnya. Sambil ngopi Bang. Menghormati aja. Kopi. Ngopi kita. Ngopi. Ya. Ngopi. Oke, saya izin maghrib dulu deh. Udah telat nih. Kita sambung nanti ya Pak Denny ya. Iya silakan Bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Arif sudah monitor? Iya. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah. Iya. Jibril. Bang Jibril. Salat maghrib dulu Bang. Jibril. Beliau salat maghrib dulu. Oi. Mau maghrib dulu bentar Bang. Ya salat dulu lah Bang. Salat dulu Bang. Satu jam lagi nih ready nih. 1 jam lagi nih ready nih. Bang Alibi, disapa dulu ini dua Kristen ini. Chris. Yang mana? Bukan Kristen mereka ini. Ini Mas Aha sama Chris Wilujan ini. Bukan Kristen abal-abal ini. Kristen abal-abal Mas Aha sama Chris Walujan ini kan Kristen abal-abal. Siapa bilang abal-abal? Kristen itu adalah pengikut Yesus. Sebagaimana murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tidak ada yang menyembah Yesus. Itu Kristen. Mengikuti Yesus. Nah kalau yang sekarang ini kan menyembah Yesus. Penentang Yesus ini mereka, bukan Kristen mereka ini. Terus sekarang pengikut siapa Bang? Berarti kami pengikut siapa? Pengikut Paulus kalian, pengikut Paulus. Paulus kan Muslim Bang, 1 Korintus 15 Paulus Muslim katanya. Bang Denny, saya boleh nanya Bang Denny? Muhammad yang Kristen. Kenapa? Bang Denny, saya boleh nanya menyambung yang tadi Bang Denny. Boleh silakan. Oke, kalau di KW kan buah kuldi. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Saya boleh izin ke Bang Denny, teman-teman? Izin sebentar. Silakan. Lanjut Bang Obrin, lanjut. Saya izin mute dulu Bang Arif ya. Oke, siap. Bang Denny, saya perdebatannya itu lebih baik hanya saya seingat saya kan sekolah, saya sekolah Katolik, SD 6 tahun. Saya seingat saya, dan saya sekolah minggu di HKBP dulu. Seingat saya, Besoknya sama hampir sama-sama jeleknya ya kan, walaupun hampir sama-sama beda mirip ya kan, sedikit aja kan. Tapi malah ada aku mirip apa itu nenek-nenek. Maksudnya berusaha baby on cam juga berusaha untuk menetralisirkan keadaan, karena ya nggak boleh lah mencaci ya, itu nggak boleh lah ya. Cuman apa namanya, kalau kita yang kena anjing dijilat anjing apa namanya, dijamak ya, disama tanah gitu lah. Begitulah. Disama lah. Begitulah. Jadi untuk menetralkannya baby on cam juga. Nggak mempan. Makin mak beserak tetap dia bertahan.
sakit, aduh Pak berserah, tetap ditahan. Aduh. Dabling Billy berat dibuat PT itu nanti minta videonya sama Bang Ambulan. Kalau bisa dibuat PT itu seru itu. Iya, ada. Nanti aku minta deh semua Bang Ambulans. Kabur malah dia nungguin Bang Blender datang. Pas Bang Blender udah datang, Bang Blender kabur lagi karena dia masih on cam. Iya, dia gantung, kepingin nembak itu. Kepingin nembak yang 2 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gini katanya, pas Bang Blender udah kan. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Ada bunda nih, ada bunda. Assalamualaikum bun. Mohon maaf bun, ini intermezzo dari kejadian. Silakan bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bun. Izin turun ya Bang Blender, biar gantian yang di bawah mau naik Bang Blender aja ya kawan-kawan turun. Bergantian. Iya. Silakan bunda. Bunda Ilmum. Ya mohon maaf, sering ini sih suka nonton ini debat-debat Kristen Islam gitu. Tiba-tiba saya dinaikin, sering nonton kadang sampai jam 12 malam. Komal saya sering stay bun, baru kali ini atau? Kadang ke komalnya Pak Blender gitu, kadang sama Pendeta Sandrego sama Ardiansyah, Bang Suma, kadang-kadang gitu. Senang dengarnya. Oh bunda udah lama di TikTok belum? Belum lama sih. Belum. Baru sekitar, iya. Ya alhamdulillah ya bun. Ada nilai positifnya nggak bun setelah dilihat bun? Banyak sekali. Banyak ya bun. Ya. Iya. Ya artinya pengalaman-pengalaman yang paling intinya bun adalah ya kita di sini membentengin Islam dan membentengin juga keluarga kita dari subhat mereka. Ya, terkhusus saya selalu menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang muslim dan muslimah, jaga anak keluarga kita dari cara-cara misionaris mereka. Itu yang terpenting. Jaga, pantau anak keluarga kita. Jangan terpengaruh ketika misalkan anak kita yang perempuan berkenalan dengan pihak Kristen, kita langsung terima ketika dia mengatakan saya mau mu'alaf, mau belajar Islam. Jangan terpengaruh. Sekali lagi ya, jangan terpengaruh. Jangan kita mikirkan, wah karena dia mau mu'alaf, wah pahala buat kita. Pahala buat kita itu, jangan. Suruh dia cari keislaman dengan sendiri tanpa harus ada pasangan. Ingat ya, suruh biarkan dia mencari Islam dengan sendirinya tanpa harus ada pasangan. Itu yang terpenting ya. Pantau anak keluarga kita dari pergaulan mereka, baik itu di medsos ataupun di offline. Tanya agamanya yang terpenting. Itu yang terpenting bun. Apalagi anak perempuan, ya, apalagi anak perempuan. Karena cara-cara mereka itu, misionaris mereka ini mendapatkan uang bun. Apalagi Aceh ya, target ya, Aceh ya. Target untuk anak-anak saudara-saudara kita yang Aceh. Itu cara-cara kita nggak tahu. Karena ini sudah banyak kejadian ketika banyak di daerah kami juga banyak gitu yang seperti itu. Ya. Banyak. Di laki-laki non muslim itu memacari yang muslim, yang pada akhirnya mau tidak mau mereka harus nikah karena gitu ya, salah jalan. Yang pada akhirnya mereka ya keluar dari Islam lah gitu. Dan ada juga keluarga. Ada juga keluarga. Benar. Itulah pentingnya kita ada live ini, jadi menambah ilmu dulu. Sebelum ada ini kita nggak pernah tahu hal ini. Mau dia Kristen ya udah berteman, toleransi yang kita ketahuin ya kan. Kita bernegara bertoleransi bersama mereka. Ya dia Kristen ya karena bertoleransi ya udah kita biarkan bergaul. Tapi ternyata setelah kita mengetahui ini banyak ilmu yang kita dapat. Ya, banyak ilmu yang kita dapat. Jadi salah satunya membentengin Islam dan keluarga kita. Itu yang terpenting ya saudara-saudara ya. Ambil yang positifnya di sini. Ambil yang positif. Insya Allah siap. Daerah mana bun? Bunda di daerah mana bun? Saya di daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton, Kota Bau-Bau. Tapi saya asli orang Bugis. Oh iya. Mantap. Juga di sana bun ya, banyak ya kayak gitu ya, seperti itu misionaris gitu. Iya, ada juga, kadang ada. Iya. Tapi yang lagi mewabah sekarang Kalimantan loh, Kalimantan hati-hati.
Karena pekerja-pekerja tambang itu dari luar. Itu loh. Kalimantan itu kan banyak perusahaan-perusahaan besar kerja yang terkhusus ekonominya rendah lah, saudara kita ya. Itu. Iya, betul. Itu target mereka, yang ekonominya lemah, yang pelosok, pedalaman. Coba bayangkanlah itu. Yang malah ada pula lagi anak disekolahkan keluar kota, begitu disekolahkan habis biaya, tiba-tiba dapat informasi udah mau selesai sekolah, kuliah, tiba-tiba menikah dan murtad. Apa enggak, bagaimana perasaan orang tua kayak gitu? Coba. Itu yang paling ngeri kan? Capek orang tua mencari uang. Seperti itu keluarga yang dialami itu keluarga sebenarnya. Tapi sekarang ini anaknya itu dibuang, nggak dianggap lagi anaknya. Nah, itulah. Jadi, saudaraku ya, kita menjaga salah satunya bentuk kepedulian kita terhadap Islam, bentuk kepedulian kita terhadap agama kita, ikhlas kita, peduli, bersatu, mendukung. Insya Allah, Allah juga akan melindungi dan menjaga keluarga kita. Yakinlah. Itu aja yang terpenting ya. Kita hanya bisa berbuat seperti ini. Ketika ada komal-komal seperti ini, dukung, ya, dukung, saling mendukung kita. Insya Allah, Allah pasti akan juga menyelamatkan dan melindungi keluarga kita. Itu yang terpenting. Ya, jangan lagi tonton-tonton yang lain segala macam. Ada lebih pedulilah sedikit. Ya, walaupun sedikit ini kita ambil yang positifnya. Terjadinya perdebatan, caci memaki, apa segala macam. Ambil yang positifnya. Ambil yang positifnya. Itu yang terpenting. Ya, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Ya, silakan Abang apa ini? Bang Bang Adi. Bang Adi, Assalamualaikum. Bang Assalamualaikum. Adi. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Emma, silakan ada yang mau disampaikan. Iya. Ya, Bang. Salam kenal, Bang. Siap. Saya baru bikin akun TikTok baru 3 hari nih, Bang. Sengaja bikin akun TikTok buat nyari Abang sama Gurunda. Iya. Iya, baru main di TikTok ya, Bun ya? Iya, baru 3 hari nih. Oh iya. Nyari saya taunya di mana? Dari YouTube. Iya. 2 minggu belakangan ini saya lihat YouTube kan. Debat-debatnya Gurunda, Bang Blender, semuanya api apa. Akhirnya saya beraniin bikin TikTok sendiri gitu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Motivasinya begini, Bang. Saya kan dari Pangandaran. Dari Pangandaran itu kan daerah wisata ya, Bang. Pangandaran Pantai, Jawa Barat. Nah, di sana itu kemarin 3 tahun ke belakang tuh saya ikutan UMKM dari program kabupaten gitu. Ternyata Pangandaran itu salah satu daerah yang menjadi target perkembangan pariwisata. Iya, perkembangan pariwisata dari pusat gitu kan. Jadi pusat itu punya program 10 Bali-Bali baru di Indonesia gitu. Jadi nanti kelasnya kayak Bali lah gitu. Jadi kalau kita nggak membentengi diri keimanan kita gitu kan, mau kayak gimana, Bang gitu. Siapa lagi yang peduli gitu kan? Benar. Mungkin anak cucu berapa generasi ke depan kalau kita nggak siap dengan gempuran-gempuran mereka misionaris itu, mau kayak gimana, Bang? Gitu kan? Iya, benar. Ya, alhamdulillah saya pas ketemu itu langsung saya gabung di API Jabar, kena sama Ko Muhammad Lo. Ya, alhamdulillah lah gitu. Oh iya. Saya sih nggak ada kemampuan apa-apa, tapi di sini cuman mudah-mudahan ada kontribusi lah. Jadi tim hore-hore, Bang. Ya, terima kasih Bunda. Ya, itu merupakan juga pahala. Ya, itulah salah satu kita kepedulian ya. Karena memang di akhir zaman ini Nabi Muhammad juga sudah mengatakan ini akhir zaman ya.
Semua itu dirubah dengan musik, apa semua kebarat-baratan, kan begitu? Ya, kita juga tidak sampai kemana ya, konsepnya itu memang sudah ditentukan Allah, hanya saja kita tinggal menjaga keluarga kita. Kita lakukan yang terbaik untuk Islam, kita lakukan yang terbaik untuk agama kita, demi untuk terjaganya juga keluarga kita. Itu aja, itu hanya bisa kita lakukan. Iya Bang. Ya, itu hanya bisa kita lakukan. Ambil yang positifnya saja. Itulah salah satu. Ini salah satu wadah ya. Salah satu wadah. Iya. Untuk menjaga, karena akhir zaman itu memang berat. Inilah salah satu wadahnya. Makanya ketika diarahkan, Allah mengarahkan ke TikTok ini, artinya algoritmanya kita tiba-tiba buka handphone, langsung diarahkan ke YouTube, langsung diarahkan ke situ. Itu datang dari Allah itu. Itu datang dari Allah itu. Iya. Datang dari Allah ketika itu masuk pertama. Iya. Ketika masuk pertama, jangan dilewatkan. Itu datang dari Allah. Kadang-kadang kan kita, nggak open, kita tinggalkan. Kan begitu. Nah, itu datangnya dari Allah. Itulah dia. Bentuk kepedulian kita, ada kepedulian kita, insya Allah akan menjaga keluarga kita. Ya teman-teman ya. Itu, ketika kita scroll baru buka, tiba-tiba diarahkan, wah ke debat ini. Wah ke debat ini, lintas ini, agama, buka YouTube tiba-tiba diarahkan ke apa? Ke tentang diskusi ini. Itu datang dari Allah itu. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Udah pantau terus, ikuti terus. Dari situ bermula semua. Iya Bang. Ya. Sedikit dari Bunda ya buat Emma yang baru di TikTok. Jangan masuk ke komal-komal Kristen ya. Karena biarlah kita ramaikan komal-komal Muslim aja. Itu aja pesan Bunda ya Emma. Oke, terima kasih semuanya. Ya, bila perlu seumpama ini sahabat-sahabat kita yang muslim, saudara kita yang muslim, ketemu komal-komal Kristen lagi berdebat sama saudara kita yang muslim, kalau bisa kita beralih, seumpama dia buka cuman 2 orang saja, H2H, kita beralih, kita klik komal saudara kita yang muslim itu, biar penonton mereka itu berkurang. Lebih banyak penontonnya di room muslim. Gitu aja saran saya itu. Jangan bertahan di situ. Terima kasih. Kalau mereka buat komal berdialog seperti ini, mempunyai banyak ruangan untuk dimasuki, kalau bisa hindari, pindah aja scroll gitu.